dan dompet saya hilang. Kasihanilah, beri sedikit uang untuk makan. Tolong, beri saya makan. Kasihanilah saya, ponsel dan dompet saya hilang. Beri sedikit uang untuk makan. Kasihanilah saya. Jangan lewat sana. Ada apa, sayang? Pengemis itu teman sekelasku dulu. Kami dulu cukup dekat. Kalau dia melihatku, dia pasti akan minta uang padaku. Ayo memutar, cepat. Bukannya itu Li Jiang. Oh, kamu kenal dia? Bukan sekadar kenal, dia itu mantan pacarku. Dia pergi bekerja lalu kami putus. Aku tidak menyangka teman sekelasku jadi pengemis. Ayo pergi saja. Kalau orang tahu kontraktor sepertiku punya teman kelas seperti ini, memalukan sekali. Tunggu biar ku foto dulu sebelum pergi Kuanxiang Microfilms. Cepatlah. Ayo pergi, ayo! Zhao Gui, apa kamu tidak tahu kalau proyekmu itu pemberian dariku? Kasihanilah saya, terima kasih, beri sedikit uang untuk makan. $10 mungkin tidak cukup. Bisa beri aku 100. 100 buat apa? Buat apa uang sebanyak itu? Aku sudah tidak makan berhari-hari, aku ingin makan enak. Dan simpan sisanya buat ongkos pulang. Baiklah. Tunggu sebentar. Apalagi? Aku tidak mau menerima bantuan cuma-cuma. Aku punya cek senilai $5 juta dari Future Group. Kamu bisa langsung pergi ke bagian keuangan untuk mencairkannya. Apa cek $5 juta dari Future Group? Kamu tukang bual sekali. Ini cek asli. Mana ada aku membual? Kakakku adalah karyawan di Future Group. Hanya pimpinan yang bisa mengeluarkan ini. Mana mungkin kamu punya cek dari Future Group? Karena kamu tidak percaya, coba lihat apa kamu punya kebutuhan lain, aku akan membalas budimu. Halo, Bu. Ini sudah tahun baru kakakmu membawa pacarnya pulang. Kamu juga harus bawa satu, biar kerabat dan teman-teman diam. Kamu dengar tidak? Aduh, Bu. Kalau kamu tidak bawa pacar pulang, jangan panggil aku ibu lagi. Hah, Aku tahu jadilah pacar sewaan untuk beberapa hari bagaimana. apa pacar sewaan? Apa pacar sementara? Iya, ibuku terus mendesakku untuk segera menikah. Dia bersikeras kalau tahun baru ini aku harus bawa pacar ke rumah. Pacaran saja aku belum pernah. Mana bisa aku dapat pacar secepat itu? Pakaianmu mungkin compang-camping, tapi wajahmu lumayan juga. Kalau didandani sedikit, harusnya bakal kelihatan oke. Gimana menurutmu, kamu mau membantuku tidak? Ya. Kalau kamu mau, aku bisa bayar kamu. Bayar aku. Iya, asal kamu mau, aku akan bayar harian sama seperti upah buruh kasar 200 yuan sehari. Berarti 1.400 seminggu gimana? Kedengarannya lumayan juga. Tentu saja kerja kasar itu capek sekali. Ikut aku pulang pas tahun baru, makan dan minum enak sepuasnya. Kamu untung besar loh. Kalau begitu aku tidak bisa menolak, setuju. Oke, setuju. Besok ulang tahun ibuku yang ke-50, aku akan ajak kamu dandan, beli baju baru, lalu beli kado, baru kita berangkat. Wah, kamu tampan sekali. Boleh minta cium kalau begitu. Jangan konyol, kita cuma pura-pura pacaran. Kenapa tidak jadi beneran saja? Mana mungkin orang yang kusukai itu pimpinan Future Group. Dia masuk universitas ternama di usia 18, mulai bikin mobil di usia 22, go public di usia 25. Dia dikenal dunia sebagai dewa mobil. Dialah satu-satunya belahan jiwaku yang sesungguhnya pangeran impianku. Jadi kamu penggemarku menarik. Baiklah, kamu memang bertekad mau menikah dengan orang kaya. Aku bukan tandinganmu. Mari kita teruskan saja sandiwara ini. Lagi pula, jangan berpikiran yang macam-macam. Kalau tidak, aku akan mencabut statusmu sebagai penggantiku. Iya, kita hanya akan bergandengan tangan, cuman gandengan tangan. Cukup, aku mau keluar beli kado, ini hari ulang tahun ibuku. Kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Siapkan kado ulang tahun senilai 5 juta. Antarkan ke keluarga Tang di desa Song besok. Baik, Ketu. Ingat, saat bertemu orang tuaku nanti, bicaralah yang manis. Dan jangan pernah bilang kalau kamu pengemis. Bilang kalau ayahmu punya perusahaan dan kamu sedang merintis bisnis penghasilanmu lumayan bagus sekitar beberapa ratus ribu setahun. Tidak apa-apa berbohong. Memangnya kenapa setelah festival musim semi kita akan putus? Lagi pula mereka tidak bisa membuktikannya, ibuku sangat menjaga gengsi. Bikin dia senang saja.
Baiklah kalau begitu. Aku akan mentransfer 10.000 padamu. Gunakan itu sebagai uang kado untuk ibuku. Oke. Cepatlah, jangan sampai melewatkan waktu baiknya. Rapikan meja-meja itu. Cepat, cepat, tamu-tamu akan segera datang. Silakan, duduk di mana saja. Silakan nikmati hidangannya. Pak Wang dari desa Zhang 800 yuan. Zhao Kuan dari desa Timur Kado 2000 yuan. Kado dari putra angkat Wang Meng 50.000 yuan. Apa 50.000 yuan? Dia kaya sekali. Ya ampun, oh. Putra angkatku sayang, kamu sudah datang. Ibu angkat, ini ulang tahunmu yang ke-50, tentu saja aku harus datang. Di mana Jiao Jiao dan Bing Bing belum pulangkah mereka? Bu, aku pulang. Len Jiej. Ibu aku pulang. Oh, si bungsu sudah pulang. Dan siapa ini? Sini Bu, biar aku perkenalkan, ini pacarku, Li Jiang ini ibuku. Halo Tante, ini ada sedikit hadiah. Oh, bagus sekali, bagus. Nyonya Tang, Anda sungguh beruntung, benar-benar penuh berkah, calon menantumu tampan sekali. Pasti orang kota ya? Iya, benar sekali, lahir dan besar di kota. Benarkah menantuku orang kota? Kalau begitu keluarganya pasti kaya. Calon besanku nanti apa pekerjaan mereka? Ayahku punya pabrik sendiri. Oh, ibuku tidak bekerja, setiap hari cuma belanja dan main mahjong. Wah, hidup yang sangat nyaman. Aduh, aku selalu memimpikan hidup seperti Nyonya kayak Nyonya Tang. Sekarang Anda punya menantu sehebat ini. Anda pasti bisa menikmati hidup seperti itu juga. Jangan lupakan kami kalau sudah kaya ya Nyonya Tang. Tentu saja, tentu saja. Kalau aku Tang Wanbi jadi kaya raya, aku pasti tidak akan melupakan teman-teman sekampungku. Oh, menantuku sayang, ayo masuk dan silakan duduk. Ibu buatkan teh ya. Tunggu. Ada apa anak angkatku? Ibu angkat, apa ibu melupakan sesuatu? Apa ada yang ibu lupakan, nak? Ibu angkat, dulu ibu bilang saat Bing Bing sudah dewasa, dia akan menikah denganku, apa ibu lupa? Ah. Apa kamu lupa? Begini. Apa ada masalah dengan ini, Bu? Ini. Bing Bing sudah punya pacar sekarang. Bagaimana kalau ibu carikan di desa sekitar dan carikan seseorang untukmu? Tidak mau. Aku cuma suka Bing Bing. Aku sudah bersumpah hanya akan menikahinya. Kalau aku tidak bisa menikahi Bing Bing, itu akan jadi kegagalanku sebagai pria. Benar-benar pecundang, Bu. Ibu sudah janji padaku. Ibu memang sudah janji, tapi ibu sudah bicarakan ini dengan Bing Bing. Bing Bing bilang, dia tidak suka tipe sepertimu. Benar sekali, Wang Meng. Jangan pikir hanya karena kamu berusaha menjilat ibuku, itu akan berhasil. Kita tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apa kamu benar-benar pikir dia lebih baik dariku? Dia pasti lebih baik darimu. Apa kamu tidak dengar tadi? Dia orang kota, orang tuanya punya pabrik. Dalam hal apa, dia tidak lebih baik darimu? Berhenti bersandiwara. Jangan pikir aku buta dan tidak melihat kalian naik motor roda 3. Saat pulang tadi ayahku saja pemilik tambang. Dan aku bahkan menyetir mobil. Kalau ayahnya punya pabrik, kenapa kalian pulang naik motor roda 3? Benar juga, mereka memang pulang naik motor roda 3 tadi. Benar, Bing Bing, kalau ayahnya Xiaoli benar-benar punya pabrik. Kenapa kalian pulang naik motor roda 3? Bukankah itu sudah jelas? Mereka berbohong cuma membual. Bing Bing, apa itu benar? Bing Bing begitu ya? Enggak kok. Mana mungkin sih, Ma? Mama pikir aku bakal pilih pacar yang enggak kaya. Terus kenapa si Li nggak bawa mobil pas kesini malah naik becak roda 3? Soalnya keluargaku cuma punya 3 mobil. Ayahku pakai 1, ibuku pakai 1. Aslinya aku juga punya 1. Tapi teman sekelas adikku mau pakai buat ke pesta. Buat pamer. Jadi aku pinjamkan ke dia. Keluarganya punya 3 mobil. 3 mobil. Pantas saja auranya begitu berkelas. Itu sih keluarga kaya raya papan atas. Ya ampun. Beneran, Li? Keluargamu beneran punya 3 mobil? Bukan 3. Maksudnya cuma 3 yang lagi dipakai. Cuman 3 yang dipakai, maksudnya gimana? Keluargaku itu produsen mobil. Mereknya namanya Rolls lah. Ada puluhan ribu jumlahnya. Ini sudah gila. Dia buahnya kebangetan. Gimana cara dia membereskan ini nanti? Apa kamu bilang keluargamu memproduksi merek mobil top dunia Rolls lah? Iya.
Emangnya kenapa? Besar, mulut banget. Apa kamu nggak takut kualat karena bohong besar? Kamu tahu nggak siapa yang memproduksi Rolls-Royce ANC? Itu diproduksi oleh Future Group dari Provinsi Selatan. Berani-beraninya kamu klaim itu punyamu. Future Group adalah kebanggaan Provinsi Selatan pendirinya. Si Dewa Mobil adalah legenda di dunia finansial. Kamu malah bilang Rolls-Royce diciptakan olehmu. Kok bisa-bisanya kamu bohong kayak gini? Dasar penipu, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Tang. Tang Bing kasih tahu aku yang sejujurnya sekarang juga. Apa sebenarnya pekerjaan dia? Tang Bing, katakan yang sejujurnya sebenarnya apa pekerjaannya dia? Keluarganya punya pabrik, tapi bukan pabrik Rolls-Royce. Dia cuma bercanda tadi, cuma bercanda. Kamu benar-benar nggak bohong kan? Keluarganya punya pabrik di kota. Kalau kamu bohong, jangan salahkan ibu. Kalau ibu mengusirmu saat tahun baru. Nggak kok. Aku nggak bohong, Bu. Untuk apa aku bohong pada ibu? Masih mau bohong? Ada yang nggak beres. Aku curiga kamu terang-terangan berbohong. Wang Meng, apa maksudmu? Beberapa hari lalu aku tanya ibu angkat beliau bilang kamu nggak punya pacar. Lalu tiba-tiba saja kamu punya pacar. Kamu nggak mungkin seperti orang-orang itu kan, yang mencoba membodohi keluarga mereka dengan menyewa pacar. Sewa pacar. Wang Meng, omong kosong apa yang kamu katakan. Kamulah yang bakal sewa orang buat bohongi keluargamu. ALFNCAG. Aku bicara sembarangan ibu angkat. Apa ibu nggak merasa ada yang aneh? Tang Bing selalu bilang dia sangat mengagumi pendiri Future Group, sang dewa balap. Dia tetap melajang dan bersumpah hanya mau menikah dengannya. Sekarang tiba-tiba muncul pacar. Mana mungkin? Nggak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar pacar sewaan? Itu konyol sekali dan berbohong kalau pacarnya punya pabrik di kota Tang Bing. Katakan yang sejujurnya, apa kamu menyewanya? Nggak perlu tanya lagi, dia pasti sewaan. Lihat mereka sama sekali nggak kelihatan seperti orang yang lagi jatuh cinta. Memangnya orang jatuh cinta itu harus seperti apa? Menurutmu orang yang lagi jatuh cinta harus bersikap bagaimana? Bukankah sudah jelas gandengan tangan, ciuman, pelukan, dan bermesraan? Kalian nggak melakukan itu semua. Kami melakukannya kok di dalam kamar. Apa kami harus melakukannya di depan semua orang? Kamu mau lihat, baiklah. Akan kupenuhi rasa penasaranmu. Sayang, sini ayo kita ciuman di depan mereka. Ini, Makan permennya. Aku ingin merasakan manisnya bibirmu. Ayo kita ciuman biar mereka lihat. Sini makan permen ini. Aku ingin merasakan manisnya mulutmu. Apa ini beneran? Mereka beneran ciuman. Ini pasti asli. Ada apa-apa ini masih kelihatan palsu atau karena kamu melihat wanita yang kamu cintai bermesraan dengan pria lain sakit ya? terus kalau beneran kenapa? Cuma pria yang naik kendaraan roda 3, pekerja migran yang pulang mudik, pura-pura kayak menipu orang tua dan kerabat. Apa kamu tidak punya malu? Tepat sekali, Tang Bingbing. Katakan yang sejujurnya, apa keluarganya benar-benar punya pabrik di kota? Kalau kamu membohongiku, detik ini juga aku akan tidak menganggapmu anak lagi. Katakan bicara sekarang. Begini, Aku tidak menyembunyikan namaku Li Jiang, pendiri Future Group, dikenal sebagai Dewa Balap. Itu aku membual. Teruslah membual. Kenapa tidak ngaca saja kamu, dewa balap pria yang naik kendaraan roda 3 ke rumah mertua untuk tahun baru, seorang pekerja migran. Apa kamu tahu cara menyetir tepat sekali? Apa kamu bisa menyetir? Kamu dewa balap. Kenapa masih pura-pura jadi dewa balap? Apa kamu tidak malu-maluin diri sendiri? Siapa yang parkir mobil di tengah jalan? Pindahkan mobilmu sekarang juga. Siapa yang parkir mobil di tengah jalan? Pindahkan sekarang juga. Dengar tidak mobil siapa ini? Kalau tidak dipindahkan akan kuhancurkan. jangan dihancurkan Bang, hari ini perayaan ulang tahunku yang ke-50. Menghancurkan barang itu sial, aku akan suruh orang memindahkannya. Mobil siapa ini para tamu sekalian? Tolong bantu pindahkan secepatnya, jangan halangi jalan. Apa ini mobil Pak Liu? Pak Liu sedang pergi mendaki. Gawat ini. Cepatlah. Aku buru-buru mau ke kota untuk menghadiri perayaan bosku. Kalau aku terlambat, kalian semua tidak akan selamat. Bagaimana ini anak angkat? Kamu tahu cara menyetirkan, bantu pindahkan cepat. Aku bisa menyetir. Tapi aku butuh kunci mobilnya. Aku hitung waktunya. Kalau lebih dari 3 menit untuk memindahkan mobil ini,
Hari ini akan kupastikan pesta ulang tahun ini berubah jadi pemakaman, semuanya ambil peralatan. Jangan marah Bang, kami akan cari jalan keluarnya sekarang. Anak angkat, cepat bantu pikirkan sesuatu. Bang, ayahku adalah pemilik tambang Wang Jinshan Alensia, hargailah aku sedikit ambil jalan memutar saja. Nanti aku traktir kamu dan anak buahmu minum bagaimana? Apa katamu kamu mau aku memutar? Benar. Kamu pikir anak buahku kekurangan minuman? Kamu benar-benar tidak tahu aturan ya, sekarang juga. Hancurkan mobil itu untukku, hancurkan. Hancurkan 437, hancurkan. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Jangan cari masalah. Jangan khawatir. Biar aku pindahkan mobilnya untukmu. Kamu bisa pindahkan mobilnya? Ya. Aku ingin lihat bagaimana caramu memindahkan mobilnya. Kamu Li, jangan cari masalah di sini. Kamu cuma buruh yang pulang naik becak motor di saat tahun baru nyetir saja kamu tidak bisa. Gimana caramu mau memindahkannya? Apa? Dia bahkan tidak bisa menyetir? Benar Tuan. Dia cuma membual demi harga diri. Tangbing, kenapa kamu tidak cepat-cepat dan seret orang gila ini pergi? Dia mencoba membodohi Tuan. Kalau dia membuat Tuan marah, kita semua akan terseret. Dia tidak akan dimaafkan. Tepat sekali. Si pembual besar ini, kamu harus putusin dia sekarang juga. Usir dia dari desa. Usir dia pergi. Tunggu. Semuanya diam. Nak, kamu sedang mempermainkanku ya? Kamu bahkan tidak bisa menyetir. Gimana caranya kamu mau memindahkan mobilku? Siapa bilang aku tidak bisa menyetir? Dia baru saja bilang begitu. Kalau begitu dia membohongimu. Sebenarnya aku pengemudi yang hebat. Tuan, jangan percaya dia mobil itu bukan miliknya. Dia bahkan tidak punya kuncinya. Gimana dia bisa memindahkannya untukmu? Tepat sekali. Mobil itu bahkan bukan miliknya. Dia cuma membual soal memindahkannya. Tang Bingbing, kenapa kamu belum putus dengan pembohong ini suruh dia pergi? Sudah ku bilang jangan membual. Sekarang lihat apa yang terjadi. Membual? Membual apa? Aku bilang aku bisa pindahkan mobilnya, ya akan kupindahkan. Masih saja membual mobilnya saja bukan milikmu, kamu bahkan tidak punya kuncinya. Mari kita lihat gimana kamu memindahkannya. Butuh kunci untuk menyetir, itu sih untuk orang biasa. Tapi aku adalah dewa balap. Keren banget. Dia beneran ngelakuin aksi keren. Dia jago banget nyetir. Mana mungkin? Kenapa enggak? Cara nyetirnya keren banget, kamu nggak lihat tadi? Bingbing Xiaoli, jadi keluarganya beneran punya pabrik. Mereka bahkan punya 3 mobil. Iya, kayaknya sih gitu. Bang, mobilnya udah aku pindahin. Kamu udah bisa jalan. Kalau aku nggak salah lihat, itu tadi aksi akrobatik ya? Bisa dibilang gitu. Itu beneran aksi akrobatik luar biasa banget. Di kota kecil pedesaan ini, nggak nyangka ada orang yang bisa ngelakuin aksi kelas dunia kayak gitu, aksi mobil yang mengejutkan bang. Boleh nggak aku jadi muridmu dan ajarin aku juga? Hari ini aku di rumah ibu mertuaku buat acara perayaan. Aku nggak ada waktu buat ngobrol. Hubungin aku nanti aja. Terima kasih, guru. Sini sapa guruku. Salam guru. Baiklah. Ibu mertuaku lagi ngadain perjamuan ulang tahun. Kalian pergi duluan aja. Baik guru, kami pergi dulu ya, nanti aku cari kamu lagi. Akhirnya aku bakal belajar nyetir akrobatik. Nanti aku telepon ya. Si Aisam. Bang. Kamu masih mikir aku cuma membual? Nggak mungkin kalau kamu memang kaya dan punya mobil di rumah, kenapa malah naik roda 3 Lijang pulang buat tahun baru tepat sekali? Dia jelas-jelas bisa nyetir, kenapa dia pulang naik roda 3? Benar, bukannya keluargamu punya 3 mobil, bisa saja bawa pulang salah satunya. Kalian ini bukannya dia sudah bilang ketiga mobil di rumah sedang dipakai. Meskipun begitu saat mengunjungi ibu mertua, apa kamu tidak peduli gengsi? Bukannya dia bisa bawa mobil orang tuanya, kenapa tidak? Mau tahu yang sebenarnya? Kebenaran apa? Karena aku sangat kaya. Aku sama sekali tidak butuh mobil hanya untuk jaga gengsi. Sok gaya sekali. Aku paham sekarang. Ibu angkat. Akhirnya aku mengerti kenapa dia bisa nyetir.
Kenapa begitu, nak? Dia itu seorang pencuri. Apa? Wang Meng boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Apa alasanmu bilang Li Jiang itu pencuri? Bukannya sudah jelas? Apa tidak lihat bagaimana dia membawa kabur mobil itu? Dia bahkan tidak punya kuncinya. Dia membobol pintunya lalu menyalakannya paksa. Cuman pencuri yang nyetir seperti itu. Benar juga, aku bahkan tidak menyadarinya kamu benar. Memang begitulah cara pencuri menyetir. Jadi sekarang kebenarannya terungkap, dia sama sekali bukan pewaris kaya, tapi sebenarnya dia itu pencuri. Jadi sekarang kebenarannya terungkap. Dia bukan pewaris kaya sama sekali, melainkan hanya seorang pencuri. Wang Meng berhenti bicara sembarangan. Kamu bilang Li Jiang pencuri. Apa kamu punya bukti? Bukti apa lagi yang diperlukan? Kelakuannya saja sudah membuktikannya. Apa kamu takut orang-orang tahu bahwa memalukan punya pasangan seorang pencuri? Jadi kamu melampiaskannya karena malu. Bingbing katakan yang sejujurnya pada ibu. Apa sebenarnya pekerjaan Li Jiang? Kalau ibu mempermalukanku, jangan salahkan aku kalau memutuskan hubungan dengan ibu. Aku berani taruhan nyawa Li Jiang tidak mungkin seorang pencuri. Haha, kamu berani taruhan nyawa. Apa gunanya? Mana buktinya? Kamu bilang dia pencuri, kalau begitu tunjukkan buktinya, baiklah. Bagaimana kalau begini? Bukankah kamu bilang dia pewaris kaya? Ini pertama kalinya dia kesini saat tahun baru, dan ini ulang tahun ibu angkat yang ke-50, ibu angkat berapa banyak uang hadiah yang dia berikan? Uang hadiah, dia tidak memberikan apapun. Dia cuma membawa beberapa kado. Apa? Ibu angkat, ini ulang tahun ibu yang ke-50, dia bahkan tidak memberi uang hadiah. Dan dia berani-beraninya mengaku sebagai pewaris kaya yang punya 3 mobil di rumah. Kenapa buru-buru? Aku cuma belum sempat memberikan uang hadiahnya. Uang hadiah 10.000. Apa cuma 10.000? Sebagai menantu mengunjungi ibu mertua untuk pertama kalinya di ulang tahunnya yang ke-50, kamu cuma kasih 10.000. Aku cuma anak angkat tapi aku kasih 50.000. Apalagi yang mau kamu katakan kalau kamu tidak punya kemampuan jadi menantu keluarga Tang? Maka tahu dirilah dan pergilah. Kalau nggak punya kemampuan jadi menantu keluarga Tang, sadar diri dong. Dan pergi sana. Kamu cuma kasih 50.000 tunai. Apa hakmu berlagak hebat di sini? Aku sudah suruh orang siapkan hadiah senilai 1 juta, sedang dalam perjalanan ke sini. Apa katamu hadiah 1 juta besar juga omonganmu? Apa nggak takut lidahmu tergigit? Kamu tahu nggak seberapa banyak 1 juta itu? Benar sekali, beli mobil saja nggak mampu. Sampai harus ke sini naik roda 3. Tapi berani bicara soal hadiah 1 juta. Bingbing suruh dia pergi sekarang juga, jangan biarkan dia di sini dan bikin malu kita di depan kerabat. Kamu ini ada-ada saja, tiba-tiba saja, kenapa kamu sesumbar begitu? Percayalah padaku, aku nggak akan membiarkanmu malu di depan kerabat, dan aku nggak akan membiarkan kodok yang tak tahu diri ini mengalahkanku. Oh ya, nggak akan membiarkanku mengalahkanmu. Kalau begitu tunjukkan hadiah 1 jutamu itu biar semua orang lihat, jangan cuman omong besar. Baiklah, aku akan telepon dan suruh mereka cepat sekretarisku. Masih acting ya, pakai sekretaris segala. Orang yang naik roda 3 pulang kampung pas Imlek ternyata punya sekretaris. Kenapa nggak terbang ke bulan saja sekalian? Hadiah mewah yang aku minta kapan sampainya? Baik, ketua kami sudah masuk desa, sebentar lagi sampai. Bagus, kirimkan. Iring-iringan mobil juga. Aku mau semuanya mobil mewah. Ada beberapa orang buta di sini. Orang kampung yang kurang wawasan. Akan kutunjukkan pada mereka. Baik, Pak. Hampir sampai segera tiba. Teruskan saja aktingmu. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Oh Kak Tang, ada tamu kehormatan lain yang datang. Apa mungkin menantu sulungmu sudah kembali? Kudengar menantu sulungmu itu seorang kontraktor, mengurus proyek-proyek di kota. Iya benar sekali, dia mengurus proyek di kota. Wang. Sepertinya bukan siapa ini. Mereka datang untukku. Hahaha, apa katamu maksudmu orang di dalam sedan ini datang untukmu? Hahaha. Lihat saja nanti. Yes, sir. Mereka benar-benar datang untuknya.
Mana hadiah mewah yang kamu siapkan untukku? Ada di sini. Bibi, untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-50, aku sudah menyiapkan hadiah kecil ini, mohon diterima. Apa ini? Kira-kira apa isinya? Dia cuman orang yang naik becak pekerja migran yang pulang kampung saat tahun baru hadiah. Apa yang sanggup dia berikan? Jangan-jangan isinya sekantong kentang. Kak, cepat buka. Iya, buka saja. Apa ini? Iya, apa ini? Ini adalah. Ya, apa ini? Ini mobil seharga 600.000 dan rumah seharga 1 juta. Apa katamu? Di dalam tas ini ada mobil seharga 600.000. Dan rumah seharga 1 juta, kamu benar-benar mengira kamu itu orang kaya ya? Benar, kamu akan tahu setelah melihatnya. Apa-apaan sih yang kamu lakukan? Aku cuma menyewamu untuk pulang saat tahun baru. Jangan mengacaukan segalanya bagiku dan mempermalukanku seperti ini. Mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya aku bukan pengemis yang kamu lihat di pinggir jalan itu. Tapi aku adalah penyamar pendiri Future Group. Apa katamu? Hei, apa yang kalian berdua bisikan di sana takut ketahuan ya. Jadi kalian sedang mencocokkan cerita. Orang-orang sepertimu benar-benar tidak akan menyerah sampai terpojok. Tidak akan sadar sebelum terlambat. Buka saja tasnya, lalu kita semua akan tahu. Ya buka saja. Mari kita lihat apa itu benar. Buka saja, aku bertaruh ini pasti akan jadi lelucon besar. Tang Bing, katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya pekerjaannya? Jangan buat aku jadi bahan tertawaan seluruh desa. Lenciak, tidak perlu bertanya. Ibu penipuan ini penuh dengan kejanggalan, kebohongannya sangat jelas. Apa maksudmu? Lihat, saat mereka pertama kali datang, Tang Bing bilang ayahnya punya pabrik dan dia adalah pewaris kaya. Tapi wanita yang baru saja muncul itu memanggilnya ketua. Seolah-olah dia sendiri bosnya, ceritanya terus berubah-ubah. Kalau dia bukan penipu, lalu apa? Jangan banyak bicara entah dia penipu atau bukan. Kita akan tahu setelah membuka tas hadiahnya. Alencia. Baiklah, buka saja untuknya biar dia lihat kenyataannya dan menyerah. Baiklah, aku akan membukanya. Baiklah, silakan buka saja untuknya biar dia lihat sendiri. Baiklah, kalau begitu aku buka ya. Oh, ternyata benar ada kunci mobil dan sertifikat rumah. Mungkinkah dia benar-benar orang hebat? Wah, ini asli kan? Apa ini benar-benar kunci mobil dan sertifikat rumah? Iya, Rolls Royce seharga 600.000. Dan rumah di pusat kota seharga jutaan, benarkah? Apa aku sedang bermimpi? Tiba-tiba kita punya mobil dan rumah putriku. Apa kamu benar-benar menemukan ibumu, menantu yang kaya raya? Ibu angkat jangan percaya padanya, jangan biarkan dia menipumu. Ada apa lagi anak angkatku? Kunci mobil dan sertifikat rumahnya ada di sini. Bagaimana mungkin dia menipuku lagi? Kunci mobil dan sertifikat rumah. Apa yang bisa dibuktikan dengan itu kalau ibu mau? Aku bisa bawakan 1 karung penuh. Penjual mainan di luar sana punya kunci untuk segala jenis mobil. Pemalsu di pinggir jalan bukan cuma sertifikat rumah, mereka bahkan bisa memalsukan KTP. Benar, tepat sekali. Siapa yang tahu kalau kunci mobil dan sertifikat rumah ini asli atau palsu? Ini sungguh keterlaluan. Kamu benar-benar berani meragukan apakah hadiah dari pimpinan itu palsu. Berhentilah bersandiwara. Kalau itu asli, kenapa kamu tidak bawa mobilnya ke sini? Kamu cuma bawa kuncinya saja. Iring-iringan mobilnya ada di belakang kami sebentar lagi sampai haha. Lihat kan? Sudah aku bilang dia makin banyak membol. Sekarang dia bahkan mengaku ada iring-iringan mobil. Bu, aku pulang. Putri sulung dan suaminya sudah pulang. Momen yang sangat langka. Nyonya Tang sangat beruntung. Menantu ini benar-benar kaya raya. Dia seorang kontraktor di kota. Benar sekali, ku dengar jadi kontraktor zaman sekarang. Seperti sedang mencetak uang saja. Ibu ini dari Jiao-Jiao, dan aku sekadar tanda terima kasih kecil dari kami. Semoga kebahagiaan ibu seluas Laut Timur dan panjang umur setinggi Gunung Selatan. Oh, terima kasih. Terima kasih ibu sudah senang kalian pulang. Kalian tidak perlu repot-repot membawa hadiah. Ini lebih dari sekadar hadiah. Aku punya sesuatu yang lain untuk ibu, hadiah yang sangat besar. Oh, benarkah hadiah yang sangat besar untukku? Apa itu? Aku, Zhao Gui, menantu sulung keluarga Tang. Untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku memberikan hadiah 100.000. Apa? 100.000. Dia benar-benar kaya. Memberi 100.000 begitu saja. Jiao-Jiao sangat beruntung mendapatkan pria seperti itu. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Tang kami. Ini uangnya ada di dalam kartu ini. Gesek saja kartunya untuk mengambil uangnya. PIN-nya adalah 1234567. Menantu, kamu memberi terlalu banyak. Lihat itu, Li. Beginilah rupa orang kaya yang sebenarnya memberi 100.000 hanya dengan menyerahkan kartu.
Maaf, uang di kartuku terlalu banyak. Tidak praktis jika diberikan begitu saja. Hei Lijang, sedang apa kamu di sini? Dia pacarnya Bing 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 membawanya pulang untuk merayakan tahun baru. Apa? Dia pacarnya Bing Bing. Bu, apa yang ibu katakan dia pacar adikku? Bu, apa yang ibu katakan dia pacar adikku? Iya, ada apa? Ini benar-benar konyol, Kak. Kok bisa sih pilih dia jadi pacarmu? Malah dibawa pulang segala. Apa salahnya kalau dia pacarku, Kak? Ada masalah? Bukan cuma masalah lagi. Ini masalah besar, ya ampun, kok bisa begini matamu? Kenapa sih sampai milih dia jadi pacarmu? Apa salahnya pacaran sama dia? Kak, jelaskan saja yang jelas. Dia itu mantan pacarku. Yang kubuang dan gak kumau lagi, gak nyangka kakak. Malah mungut, dia kayak sampah. Apa dia mantan pacarmu yang kamu buang kapan ini terjadi? Kok aku nggak tahu? Tepat setelah lulus, kami gak lama barengnya. Aku baru tahu dia gak punya duit dan gak berguna. Jadi aku putusin dia. Apa jauh-jauh kamu serius dia miskin dan gak berguna? Tentu saja awalnya kupikir tampangnya lumayan juga. Kupikir dia orang kota, gak nyangka ternyata dia orang kampung. Lucunya dia bahkan bilang, dia bisa kerja buat nafkahin aku, terus dia malah jadi kuli kasar. Kamu serius dia beneran cuma kuli? Kan sudah aku putusin, mana mungkin bohong lagi pula. Sekarang dia bahkan gak bisa dapat kerja. Nasibnya lebih parah dari kuli. Apa? Lebih buruk dari kuli? Terus dia kerja apa? Kemarin aku lihat dia di jalan, dia lagi mengemis. Apa dia pengemis? Gak mungkin. Ternyata dia pengemis jauh-jauh. Kamu gak lagi bercanda kan? Dia itu pengemis. Jauh-jauh kamu bercanda ya, dia itu pengemis. Buat apa aku bercanda soal ini? Tanya saja suamiku kalau tidak percaya. Mereka sebenarnya saling kenal baik. Masa sih menantuku sayang kamu kenal dia? Aku memang kenal dia, tapi aku lebih baik tidak membahasnya. Dia teman sebangkuku dulu di sekolah, tak disangka sekarang dia jadi pengemis. Lijang, kalau kamu mau jadi pengemis, ya jadilah pengemis saja. Kenapa kamu datang ke sini mau menipu kakak iparku ya? Zhao Gui, kamu benar-benar OKB yang berlagak hebat. Berani-beraninya kamu menginterogasiku di sini dan memerintahku sesuka hati. Apa katamu? Kamu pikir aku tidak berhak memerintahmu? Kamu tahu tidak seberapa hebat aku sekarang. Tidak tahu, coba beritahu aku. Kasih tahu dia, sayang, biar dia merasa tidak berharga. Baiklah, Lijang. Karena kamu minta dipermalukan, akan kukabulkan keinginanmu. Aku Zhao Gui, berasal dari desa yang sama dan teman sebangkumu dulu. Dulu kamu murid teladan dan aku si pecundang. Kamu bilang aku tidak akan pernah jadi apa-apa, tapi 10 tahun kemudian zaman sudah berubah. Kamu yang katanya jenius, sekarang malah mengemis di jalanan. Sedangkan aku, si pecundang sudah sukses membangun karier. Aku mengelola proyek konstruksi besar di kota, membangun gedung pencakar langit, dan kekayaanku ratusan miliar. Sekarang semua orang menghormatiku. Orang-orang berbondong-bondong mencariku. Sekarang kamu lihat kekuasaanku sekarang, apa kamu masih pikir aku tidak berani memerintahmu sesuka hati? Apa membangun gedung pencakar langit, kekayaan ratusan miliar? Itu kaya raya sekali. Aku bicara padamu, Lijang mantan pacarku yang pengemis. Apakah suamiku sudah cukup mempermalukanmu? Dia mempermalukanku. Apa kalian tahu bahwa kekuasaanku adalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan dan semua yang dia miliki hanyalah sedekah dariku untuknya. Dia menghinaku. Apa kau tahu semua yang dia miliki hanyalah pemberian dariku? Apa katamu? Semua yang kumiliki adalah pemberian darimu. Kau hanyalah pengemis yang hidup dari belas kasihan, tapi kau malah mengklaim kesuksesanku adalah berkat kemurahan hatimu. Benar-benar tidak tahu malu. Sangat memalukan, adik. Katakan padaku, sekarang juga. Trik apa yang dia gunakan untuk menipumu agar bersamanya? Karena keluarga dan kerabat kita, semua ada di sini. Kami akan membantumu mendapatkan keadilan dan menghukum penipu ini. Benar, Bing Bing. Cepat katakan pada kami bagaimana pengemis ini menipumu. Bicaralah. Nak, sudah tidak bisa berakting lagi. Kan mengaku keluargamu punya pabrik dan punya 3 mobil, bahkan memproduksi mobil. Ayo, teruslah berpura-pura, teruslah membual tangbing. Inilah pria yang membuatmu menolakku, pacar hebatmu ini. Seorang pengemis di jalanan berpura-pura menjadi pewaris kaya. Bing Bing, katakan saja pada kami, bagaimana dia menipumu? Meskipun dia teman sekolah lamaku dari kampung, sebagai kakak iparmu, aku akan menegakkan keadilan hari ini untuk membantumu mendapatkan keadilan. Dia tidak menipuku. Buktinya sudah jelas dan kau masih bilang dia tidak menipumu. Tangbing, apa dia sudah mencuci otakmu? Tepat sekali, kakak dan kakak iparmu sudah mengonfirmasinya. Dia itu pengemis. Apa kau masih ingin membelanya? Kau, Li, jika kau seorang pria, punya nyali sedikit, dan akuilah sendiri apa kau seorang pengemis di kota.
Beraninya kalian memfitnah pimpinan kalian mencari masalah. Siapa kau? Kami sedang membongkar penipuan di sini, bukan urusanmu. Aku adalah sekretaris pimpinan Future Group. Dia Adalah pimpinan kami. Dan saya adalah sekretaris direktur utama Future Group. Dialah direktur utama kami. Apa katamu? Maksudmu dia adalah direktur utama Future Group? Itu tidak. Kamu pasti sudah gila. Mengaku kalau seorang pengemis adalah direktur utama Future Group. Apa kamu tahu entitas macam apa Future Group itu sebenarnya? Benar sekali. Future Group sebenarnya adalah grup terkaya di Provinsi Selatan. Pendirinya, si Dewa Balap, bahkan seorang legenda dunia yang terkenal di kalangan finansial. Tidak hanya kekayaannya yang luar biasa, tapi dia juga sangat misterius. Tapi kamu malah bilang pengemis ini adalah direktur utama Future Group. Kalau kabar ini sampai ke telinga Future Group, mereka pasti akan menghabisimu. Dihabisi itu urusan kecil. Aku takut kamu malah menyeret kami masuk ke dalam masalah. Percaya atau tidak, pria yang ada di depanmu ini memang benar adalah pimpinan Future Group. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu bersikeras membuat direktur utama marah, Kamu harus menanggung akibatnya. Oh, aku takut sekali. Saat tidak bisa menipu lagi, kamu mulai mengancam. kamu benar-benar tidak akan jera sampai kena batunya. Sudah kubilang aku sudah lama kenal Li Jiang. Dia cuma orang yang aku remehkan dan kubuang seperti sampah, tapi kamu masih saja membual di sini. Omong-omong sayang, kamu lihat dia mengemis kemarin kan? Bukankah kamu mengambil fotonya, tunjukkan fotonya sekarang dan bongkar kedoknya? Benar. Aku memang mengambil fotonya, akan kutunjukkan fotonya pada semua orang. Ini dia, lihatlah, dia hanyalah seorang pengemis sejati. Kesini kamu, lihat ini, dia cuma seorang pengemis beneran. Dia beneran pengemis. Ya ampun, dia beneran pengemis, astaga. Ternyata dia beneran pengemis, aku pun tertipu. Ibu sudah kubilang dia pasti penipu. Sekarang ibu percayakan dia bahkan bilang keluarganya punya pabrik dan kasih hadiah jutaan dolar. Mobil seharga ratusan ribu. Dan rumah seharga ratusan ribu. Kalau begitu, kalau mobil itu beneran mainan. Berarti sertifikat rumahnya pasti palsu beli di pinggir jalan. Kotak hadiah ginseng Yonghe. Memalukan sekali, benar-benar bikin malu. Dasar penipu. Bawa balik barang palsumu ini. Kotak hadiah ginseng Yonghe. Punyaku ini asli hadiah senilai jutaan dolar, tapi kalian sendiri yang menolaknya. Jangan menyesal nanti. Dasar pembohong. Kamu sudah menipu putriku memberiku barang palsu. Dan kamu bilang aku bakal menyesal. Bing. Katakan sendiri pada kami pengemis ini bagaimana dia menipumu hari ini, aku akan bikin perhitungan dengannya. Benar sekali adik, jangan takut, kami semua ada di sini untuk mendukungmu. Benar-benar kami mendukungmu. Bukan begitu. Dia tidak menipuku, aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Apa? Atas kemauanmu sendiri, maksudmu kamu tahu dia pengemis dan kamu tetap memilih bersamanya. Bukan begitu juga. Tidak, terus apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gimana ceritanya? Baiklah, aku akan jujur saja. Dia bukan pacarku. Aku menyewanya. Apa? Dia bukan pacarku, aku menyewanya. Apa disewa? Kak, apa yang kamu katakan? Dia itu sewaan. Sudah kuduga, mereka jelas-jelas tidak cocok. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasangan. Dia pasti dibawa ke sini hanya untuk menenangkan keluarga kalian tidak percaya padaku. Bing, apa kamu sudah gila? Kenapa juga kamu harus menyewa pacar? Karena kalian semua yang memaksaku. Kalian bilang aku harus membungkam mulut para kerabat. Apa yang harus kulakukan kalau aku tidak punya pacar? Aku tidak punya pilihan selain menyewa satu. Kamu ini. Astaga. Kamu membuatku gila. Bagaimana aku bisa menunjukkan mukaku lagi? Benar sekali, Tang Bing, kamu sudah membuat kami malu. Di depan semua kerabat tidak punya pacar saat tahun baru, dan kamu malah menyewa satu. Ini sangat memalukan. Meskipun kamu sangat menginginkan pria, kamu tidak perlu sampai menyewa satu. Kamu begitu cantik, tapi tidak bisa menemukan pria dan masih harus menyewa satu. Betapa memalukan. Pasti si pengemis Li Jiang ini yang telah menipunya. Tepat sekali, dia pasti telah menipunya Li Jiang. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu menipu kakak iparku? Mengaku sekarang juga, dan aku mungkin akan melepaskanmu. Kalau tidak, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Cukup, hentikan, sudah kubilang akulah yang menyewanya, dia tidak menipuku. Baiklah, aku menyewamu 200 sehari.
Aku akan scan kodenya untuk membayarmu. Sekarang pergilah. Simpan saja uangnya. Aku akan menyewakan diriku padamu secara gratis untuk seumur hidup. Apa katamu? Aku bilang. Bahkan di saat seperti ini kamu masih membelaku. Aku rasa kamu wanita yang baik. Aku bersedia melindungimu seumur hidupku. Kamu pasti sudah gila. Kamu hanyalah seorang pengemis. Mana mungkin kamu pantas untuk kakakku wanita secantik dia. Dan kamu masih berani membual berlaga seolah kamu sangat murah hati. Akhirnya aku melihat apa artinya benar-benar tidak tahu malu. Bahkan Jiao saja meremehkanmu dan kamu pikir kamu cukup pantas untuk Bingbing. Ibu angkat jangan lupa. Trik yang dia tunjukkan saat memindahkan mobil tadi, dia sebenarnya adalah pencuri mobil. Pencuri mobil apa maksudmu? Tadi ada mobil yang parkir di sini. Pemiliknya tidak ada. Dia tidak tahan untuk pamer, bahkan tanpa butuh kunci. Dia langsung menghampirinya, membuka pintu mobil dengan lihai, menyalakan mesinnya, lalu memindahkan mobil itu. Itu jelas perbuatan pencuri kawakan. Nah, kalau begitu Li Jiang, siapa yang sangka? Bukan hanya tubuhmu sehat, bekerja sebagai pengemis profesional untuk menipu orang, tapi kamu juga seorang pencuri mobil. Mengaku saja dengan jujur, hukum apa saja yang sudah kamu langgar, mobil siapa yang kamu curi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja mengaku sekarang dan kami akan meringankan hukumanmu. Baiklah, kalau begitu biar ku beritahu dulu kenapa aku menjadi pengemis, karena aku punya lebih banyak uang daripada yang bisa kuhabiskan. Dan aku merasa hidup tidak ada artinya, jadi aku ingin menggunakan uangku untuk membantu orang lain. Tapi kamu tidak bisa membantu sembarang orang. Itulah sebabnya aku berpura-pura menjadi pengemis di jalanan untuk melihat siapa yang masih memiliki kebaikan dan kasih sayang. Lalu aku akan membantu mengubah nasib mereka. Saat itulah aku bertemu Bingbing. Aku melihat kebaikannya dan memutuskan untuk mengenalnya. Apa katamu kamu berpura-pura menjadi pengemis? Apa katamu? Aku sama sekali bukan pengemis beneran. Aku cuma pura-pura saja. Bikin aku mati ketawa saja. Selama 20 tahun lebih hidupku, baru kali ini aku dengar. Ada orang yang uangnya nggak habis-habis, malah pura-pura jadi pengemis. Kalian percaya nggak? Percaya kalau orang yang uangnya nggak berseri bakal mengemis di jalanan? Mana mungkin aku percaya omong kosong itu. Katanya kamu mau biayai aku dengan bekerja, tapi kamu sendiri malah hampir mati kelaparan. Ini benar-benar lelucon paling nggak tahu malu yang pernah aku dengar. Kamu nipu orang dengan jadi pengemis. Dan pas ketahuan kamu bilang cuman pura-pura. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Bener banget, kamu sudah rendah banget sampai menyewakan diri jadi pacar sewaan. Kamu bikin malu semua laki-laki dan berani-beraninya kamu bilang punya uang yang nggak habis-habis. Leluhur kita sudah lama mengajarkan jangan menilai orang dari penampilannya. Tapi sepertinya kamu nggak bisa ingat itu. Cukup, Li Jiang, jangan di sini terus. Nggak usah menghayal dengan bualanmu. Hari ini ulang tahun ibuku yang ke-50. Jangan bikin keributan di sini dan merusak suasana buat semuanya. Pergi saja sana. Iya, pergi saja dari sini. Kita kan satu kampung. Dulu, kita teman sekelas dan sebangku. Mana mungkin aku nggak tahu siapa kamu dan dari mana asalmu yang sebenarnya. Kamu sudah kecanduan pamer, aku beneran malu buat kamu. Ini semua salahmu, Tang Bing, suruh dia pergi sekarang. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Tunggu, siapa yang pindahin mobilku? Tunggu, siapa yang pindahin mobilku? Siapa pelakunya? Siapa yang berani sentuh mobilku? Dia Tuan Liu Dia yang melakukannya. Kamu siapa berani banget ya kamu berani-beraninya nyentuh mobilku? Kamu tahu nggak ini mobil apa? Sanggup ganti rugi nggak kalau sampai rusak? Tuan Liu Dia ini penipu. Dia cuma mau nyuri mobil Tuan. Dia nggak peduli sanggup bayar atau nggak. Apa maksudmu dia penipu dan dia mau nyuri mobilku? Gimana menurut Tuan Liu Dia bahkan nggak punya kuncinya? Dia buka paksa pintunya tanpa pakai kunci sama sekali. Dia nyalain mobil Tuan kalau bukan pencuri, terus apa lagi? Kamu, Wang, jangan asal tuduh ya. Apa aku asal tuduh? Semua orang di sini lihat kok, semuanya lihat dengan jelas. Kalau nggak ada yang lihat, kamu pasti sudah kabur dari tadi. Kurang ajar kamu, berani-beraninya kamu mau nipu aku. Kalau hari ini kamu nggak bisa jelasin, bakal aku jeblosin ke penjara sekarang juga. Jangan dengerin omong kosongnya, mobil Tuan tadi ngalangin jalan. Ada orang buru-buru yang nggak bisa lewat. Aku cuma bantu pindahin orang-orang di sini. Lihat kejadiannya kok. Oh iya. Ada yang lihat mobilku ngalangin jalan dan dia yang mindahin. Kamu lihat? Atau kamu yang lihat? Valencia. Tuh kan Tuan Liu Dia bohong. Nggak ada yang bisa buktiin buat dia. Aku bisa jadi saksinya. Aku bisa membuktikannya untuk dia. Tang Bing Yao. Alen Xiao.
Apa kamu sudah gila sampai sekarang kamu masih membelanya? Kurasa kamulah yang sudah gila, mobil itu jelas-jelas menghalangi jalan orang lain. Dia cuma membantu memindahkannya. Kenapa kamu masih mengarang kebohongan untuk memfitnahnya? Hanya karena kamu bilang dia memindahkan mobil, bukan berarti itu benar mobil Tuan Liu. Terus kenapa kalau parkir di tengah jalan? Apa memang perlu dipindahkan? Tepat sekali mobilku, harganya 500.000 yuan. Ini adalah rumah berjalan. Kamu pikir sembarang orang bisa menyentuhnya? Sadar diri dong bocah, kamu sudah menyentuh mobilku. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Lupakan soal kamu menghalangi jalan orang dan aku sudah membantumu memindahkan mobil. Bahkan jika aku benar-benar menyentuh mobilmu, mobil seharga 500.000 yuan yang murahan ini. Apa masalahnya? Aku punya satu gudang penuh mobil seperti ini di rumah. Yang paling murah saja harganya jutaan. Aku bahkan tidak sudi melirik rongsokan milikmu ini. Ini keterlaluan. Beraninya kamu bilang mobil 500.000 yuanku adalah rongsokan. Coba katakan sekali lagi. Ini benar-benar lucu, seorang penipu yang hidup dari mengemis, malah berani menyebut mobil 500.000 yuan sebagai rongsokan. Benar-benar seperti katak dalam tempurung, sombong sekali, tanpa tahu malu. Kurasa kalian semualah yang merupakan katak dalam tempurung sebenarnya. Status pimpinan. Bagaikan bulan dan bintang, bukan untuk dihina oleh orang-orang seperti kalian. Apa katamu? Dia bagaikan bulan dan bintang. Lihat saja dia. Dia tidak punya apa-apa, menyewakan dirinya sebagai pacar. Sama seperti pria panggilan di klub malam. Dia pantas disebut bulan dan bintang. Perusahaan Fortune 500 merek mobil mewah nomor 1, produsen Rolls-Royce, pimpinan Future Group. Nggak pantas disebut bulan dan bintang. Lalu apa menurutmu dia pantas disebut apa? Benar-benar tidak tahu malu, untung saja dulu aku mencampakkannya. Kamu. Sudah cukup, Sekretaris Yan. Berhenti berdebat dengan orang-orang awam ini. Mana iring-iringan mobil yang kusuruh panggil untuk menunjukkan pada mereka seperti apa dunia yang sebenarnya. Kenapa belum sampai juga? Siapa tamu terhormat ini datang merayakan ulang tahunmu, Kak Ipar? Nona Tang benar-benar punya koneksi luas iring-iringan mobil yang mewah sekali. Mereka pasti orang kaya dari kota. Penasaran siapa tamu penting ini, aku akan pergi menyambut mereka. Siapa tamu terhormatnya? Apakah Anda datang untuk ulang tahunku? Minggir, tidak ada hubungannya denganmu. Direktur iring-iringan mobil yang Anda minta sudah sampai. Apa itu iring-iringan mobilnya? Tidak mungkin dia benar-benar punya iring-iringan mobil. Apa yang kamu katakan tadi? Bahwa aku pura-pura kaya, bahwa aku punya 3 mobil di rumah adalah bohong. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa aku cuma punya 3 mobil? Mustahil. Ini tidak mungkin, kamu jelas-jelas cuma pengemis. Bagaimana mungkin kamu punya iring-iringan mobil? Benar sekali, seseorang yang bilang akan bekerja untuk menafkahiku. Bagaimana mungkin dia mampu punya iring-iringan mobil? Benar, dia teman sekolahku dari desa yang sama. Bukankah aku tahu orang macam apa kamu sebenarnya, Li Jiang? Kamu cuma pamer saja. Kamu menyewa iring-iringan mobil hanya demi menjaga gengsi. Benar, tepat sekali, dia pasti menyewa mobil-mobil itu demi harga diri. Kalian ini benar-benar belum menyerah kalau belum melihat kenyataan ya. Keluarkan sertifikat pabriknya untuk mobil-mobil baru yang kuberikan sebagai hadiah hari ini. Biarkan mereka melihatnya baik-baik. Baik. Direktur, sertifikat pabrik mobil baru. Pimpinan sertifikat pabrik kendaraan baru. Buka matamu dan lihat baik-baik sertifikat pabrik kendaraan baru. Mobil-mobil ini milikku. Ini bukan sewaan. Mustahil, kamu tidak mungkin punya iring-iringan mobil. Mustahil. Kamu jelas-jelas cuman orang miskin tak berharta. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli mobil sebanyak ini? Ada apa? Sayang mobil-mobil ini. Apa benar ini miliknya? Bagaimana mungkin? Pria yang dulu kuremehkan, yang bilang akan menghidupiku dengan kerja kasar. Dari mana dia dapat uang untuk semua mobil ini? Ibadah mamai aku punya banyak mobil. Bukan urusanmu. Mobilmu tidak boleh disentuh, benar kan? Kamu ingin aku ganti rugi atas mobilmu. Mobil-mobil ini masing-masing bernilai jutaan, totalnya bernilai puluhan juta. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa membeli mobil sebanyak ini? Apa kamu lupa yang dikatakan sekretarisku, pendiri dan pimpinan Future Group? Apa itu cukup untuk membeli semua mobil ini? Apa? Kamu adalah pimpinan Future Group. Apa? Kamu adalah direktur utama Future Group. Mustahil, tidak mungkin dia itu direktur utama grup itu.
Kenapa? Karena dia dan aku tumbuh besar bersama, aku sangat mengenalnya luar dalam keluarganya. Sangat miskin sejak dia kecil. Ibunya tidak tahan dengan kemiskinan itu. Jadi dia kabur dengan orang lain di belakang ayahnya. Waktu sekolah dulu, dia bahkan tidak mampu beli makanan yang layak. Dia cuma makan nasi pakai tahu fermentasi dan acar, dan makan sambil sembunyi di pojokan. Akulah yang merasa kasihan padanya, dan sesekali memberinya panekuk, supaya dia bisa merasakan makanan beneran. Lalu dia masuk ke universitas ternama, tapi tidak punya uang untuk biaya kuliah, jadi dia malah masuk ke sekolah kejuruan, mana mungkin dia bisa jadi direktur utama Future Group. Lijang, katakan sendiri pada mereka apa yang kukatakan benar kan? Apa yang kamu katakan memang benar, dan itu karena aku ingat kebaikanmu saat memberiku panekuk itu. Makanya aku melakukan segalanya untuk membantu dan mendukungmu, untuk memberimu kontrak konstruksi itu, supaya kamu bisa jadi kontraktor kaya. Aku tidak menyangka setelah kamu kaya, kamu akan tersesat. Kamu jadi tidak punya hati dan sombong. Sepertinya kamu masih belum bisa menangani hidup bergelimang harta. Apa katamu, kamu yang memberiku kontrak dan menjadikanku kontraktor? Dia pasti sudah gila mengira dirinya semacam dewa yang maha kuasa. Dia sendiri yang mengakuinya. Dia bahkan tidak mampu beli panekuk, tapi dia mengaku-ngaku memberikan kontrak. Aku setuju, dia cuma membual. Bagaimanapun aku melihatnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, apalagi seperti direktur utama Future Group, sosok yang berkuasa seperti itu, Lijang. Aku akan memberimu satu kesempatan sekarang. Beritahu kami bagaimana caramu menipu hingga bisa mendapatkan mobil-mobil ini. Jika kamu tidak jujur, aku akan lapor polisi sekarang juga. Tidak perlu lapor polisi. Begitu aku mengambil kembali proyek-proyekmu, kamu akan percaya semua yang kukatakan. Apa katamu, kamu mau mengambil kembali proyek-proyekku? Tunggu saja sampai aku selesai menelepon, dan kamu akan lihat. Segera hentikan semua proyek Zhao Gui. Berhenti berpura-pura. Kamu pikir aku mudah ditakut-takuti? Tepat sekali, dia terlalu menjiwai perannya sampai tidak bisa keluar. Dia benar-benar mengira dirinya orang kaya. Cukup berhenti sok hebat di sini. Kalau kamu memprovokasi mereka lagi, aku tidak akan bisa membantumu. Sebaiknya, kamu cepat pergi saja. Jangan memperburuk keadaan. Meskipun orang-orang di sini cukup mengecewakanku. Sebenarnya aku sangat senang karena kamu cantik dan baik hati. Jika memungkinkan, aku ingin menikahimu. Akhirnya sifat aslimu kelihatan juga. Ada apa, Wang Meng? Sederhana saja, orang ini cuma pengemis. Lalu dia bertemu Bingbing yang sedang dipaksa menikah oleh ibu angkatnya. Karena terbawa suasana, dia mengeluarkan 200 perak untuk menyewanya jadi pacar sementara. Demi menyenangkan ibu angkatnya. Tapi orang ini tergiur kecantikan Bingbing. Dan ingin menjadikan sandiwara ini nyata. Dia membual dengan segala cara yang ada. Berpura-pura menjadi orang kaya raya agar Bingbing menyukainya dan menikah dengannya. Sayangnya bualannya itu benar-benar keterlaluan, harusnya dia pakai otaknya. Direktur Future Group adalah sosok legendaris. Dia seorang jenius finansial, terkenal di seluruh negeri, toko besar di daftar orang kaya dunia. Dikagumi banyak putri konglomerat, mana mungkin dia jatuh cinta pada Bingbing, seorang gadis desa. Benar sekali, bagi direktur Future Group konglomerat sekaya itu, selalu ada wanita cantik di sekelilingnya. Mana mungkin dia datang ke tempat terpencil ini untuk melamar kakakku. Penipu rendahan yang kuusir ini benar-benar licik dan cerdik dan sangat tidak tahu malu. Ngomong-ngomong, bukankah tadi kamu menelepon untuk menghentikan semua proyekku? Kenapa sepi-sepi saja? Kenapa terburu-buru? Sebentar lagi kamu akan mendapatkan, tepat seperti yang kamu inginkan. Begitukah? Kalau begitu aku mohon padamu, cepatlah buat aku mendapatkan keinginanku. Uangku sudah terlalu banyak, aku mulai bosan dengannya. Halo? Apa Dewang Construction membatalkan semua kerja sama proyek dengan kita? Kenapa? Jadi Zhao Gui masih mau pamer di depanku soal menjadi kontraktor. Mustahil, tidak mungkin. Kamu selalu terlihat biasa saja. Bagaimana mungkin kamu punya kuasa untuk membuat Dewang Construction berhenti bekerja sama denganku? Karena bos Dewang Group Zhang Dewang adalah orang yang aku besarkan sendiri. Mengtiatan. Apa? Kamu bilang Tuan Zhang Dewang adalah orang yang kamu besarkan sendiri. Mustahil, benar-benar tidak mungkin Tuan Zhang adalah seorang Taipan real estate terkenal. Kamu berani mengklaim dia adalah orang yang kamu besarkan sendiri.
Tepat sekali berita bilang Tuan Zhang sudah berusia 50-an. Berapa umurmu? Baru awal 20-an. Apa hakmu mengklaim kamu membantu Tuan Zhang? Iya, tidak perlu dikatakan lagi dia 100% membual. Tapi kenapa tepat setelah dia menelpon Dewang Group memutus bisnismu, menantu? Anu, Benar, sayang. Bukankah putri Tuan Zhang kakak angkatmu? Bukankah dia koneksimu telepon dia? benar. Aku benar-benar lupa soal itu. Dewang Group adalah koneksi kakak angkatku. Aku akan meneleponnya sekarang. Halo kakak angkatku tersayang. Ada apa, adik angkat? Ada seseorang di sini yang mengaku sebagai bos rahasia Dewang Group dan dia bisa membuatmu memblokirku. Apa itu benar? Apa ada yang bisa membuat Dewang memblokirmu? Siapa yang begitu berani? Apa ada orang yang bilang bisa membuat Dewang memblacklist kamu? Siapa yang berani bilang begitu? Dia orang dari kampung lamaku. Dia pergi merantau untuk bekerja, tapi malah jadi pengemis. Sekarang tiba-tiba, dia bilang padaku bahwa dia adalah penyelamat ayahmu dan bisa membuatmu memblacklist aku. Aku tidak percaya padanya, jadi aku cuma mau memastikannya padamu. Ini benar-benar keterlaluan. Siapa orang gila ini beraninya merusak reputasi grup Dewang? Awasi dia. Aku akan ke sana untuk membereskan dia sekarang juga. Ayo, semuanya. Saatnya memberi seseorang pelajaran. Teruslah membual, kita lihat bagaimana nasibmu hari ini. Ada apa sayang, apa kata kakak angkatmu? Kakak angkatku bilang, sama sekali tidak ada orang seperti itu. Dia sendiri sedang menuju ke sini sekarang untuk membongkar kedoknya dan memberinya pelajaran. Apa pewaris grup Dewang akan datang ke desa kita? Tentu saja dia kakak angkatku. Kalau aku dalam masalah, dia pasti akan datang membantuku sendiri. Wah, menantu yang hebat, koneksimu benar-benar luas. Grup Dewang adalah perusahaan konstruksi terbesar di provinsi ini. Kalau sang pewaris bisa datang langsung ke desa kita dan kita membujuknya dengan baik, kita mungkin tidak akan pernah kekurangan pekerjaan lagi. Tepat sekali, ini semua berkat Tuan Muda Zhao. Anda harus membicarakan hal baik tentang kami nanti ya Tuan Muda Zhao. Jangan khawatir. Begitu kakak angkatku sampai di sini dan membereskan sampah ini, aku akan mengatur pekerjaan untuk kalian semua. Terima kasih Tuan Muda Zhao. Li Jiang, aku memberimu satu kesempatan terakhir berlutut dan mohon ampunlah, sekarang masih belum terlambat. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang sebenarnya akan memohon ampun. Siapa yang berani memfitnah grup Dewang? Siapa yang berani memfitnah grup Dewang? Pewaris grup Dewang adalah orang yang tidak boleh kita singgung. Kakak angkat, kamu sudah datang kakak angkat. Siapa yang berani bilang kalau mereka adalah VIP grup Dewang? Saya keluar sekarang juga. Dialah orangnya. Kamu bilang kamu adalah VIP grup Dewang dan kamu ingin memblacklist kakak angkatku. Ada masalah dengan itu. Aku pewaris grup Dewang dan juga calon penerus grup Dewang di masa depan. Kenapa aku tidak mengenali orang yang mengaku VIP ini? Bicara dong, dasar pengemis penipu. Bukannya tadi kamu sok percaya diri dan sombong sekali sampai-sampai pura-pura beraksi, menelepon segala, dan mengancamku. Kupikir kamu benar-benar punya kemampuan hebat. Benar sekali, sekarang setelah kakak angkatku pewaris grup Dewang membongkar kedokmu sendiri, apalagi yang ingin kamu katakan? Pewaris grup Dewang. Jujurnya kamu tidak layak bicara denganku. Lebih baik suruh ayahmu datang sendiri dan bicara denganku. Apa katamu aku tidak layak bicara denganmu, menyuruh ayahku datang? Ini benar-benar keterlaluan Zhang Fen, dia menghinamu terang-terangan. Benar sekali pewaris grup Dewang adalah calon penerus perusahaan ini. Tapi dia bilang dia tidak layak bicara dengannya, dia pasti sudah gila. Dasar orang kampungan. Sekarang aku perintahkan kamu. Tampar dirimu sendiri dan segera minta maaf. Kalau tidak, hanya dengan satu kata. Kupastikan di Provinsi Selatan, kamu tidak akan punya tempat bernaung. Kamu mau membuatku tidak punya tempat bernaung. Kalau begitu, bagaimana jika aku memanggil seseorang untuk menunjukkan padamu siapa sebenarnya yang membuat siapa kehilangan pijakan? Zhang Dewang, kau dalam masalah. Datanglah sendiri ke keluarga Tang di desa Song. Segera ayahmu akan datang ke sini untuk memberimu pelajaran. Maksudmu kau baru saja menelepon ayahku? Tentu saja.
Aku sudah benar-benar muak padamu. Dasar penipu, ayahku sedang di luar negeri. Ponselnya mati dan tidak aktif. Kau tidak akan bisa menghubunginya. Kau masih saja berakting. Tepat sekali. Saat kami sedang di jalan tadi, kami sudah menelepon direktur, tapi tidak tersambung. Kau masih saja berpura-pura Jang Fen telepon. Dia langsung di depannya bongkar kebohongan penipu ini. Baiklah. Akan kubongkar kedoknya di sini. Perhatikan baik-baik, aku akan menelepon ayahku sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kau benar-benar penipu. Kau dengar itu, ponsel ayahku mati. Sama sekali tidak bisa tersambung, masih mau berakting. Sudah kuduga, memang harus aku langsung membungkamnya. Sekarang tidak sombong lagi kan? Sudah selesai sok hebatnya beraninya. Kau mencoba menipu grup Dewang, tangkap dia segera. Kalian dengar aku, sudah waktunya bagi kalian untuk melayani nona muda. Usir penipu ini keluar. Coba sih kalau berani. Coba saja kalau berani gerak. Ada apa, Li Jiang? Apa kamu pikir beberapa penipu bisa menahan kemarahan seluruh warga desa? Kamu harus tahu ini desa Song, tanah para jawara legendaris. Desa Song punya sejarah 800 tahun. Orang-orang di sini sangat keras. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak semena-mena. Li Jiang, jangan cari ribut. Kamu tidak akan bisa menang melawan mereka di sini. Cepat minta maaf pada nona muda. Aku akan minta kakakku bicara baik-baik untukmu. Lupakan saja, mana mungkin aku mau memohon untuk pengemis dan penipu ini. Tepat sekali, bahkan di saat seperti ini, Bingbing, apa kamu masih mau membelanya? Aku tidak membelanya. Akulah yang memintanya datang. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kakak ipar, tolong bicara pada nona muda untuk kami. Dia mungkin hanya mencoba menjaga gengsi dengan sedikit membual. Aku akan menyuruhnya minta maaf pada kalian semua, bisa lepaskan dia saja. Tidak perlu memohon pada mereka, aku tidak apa-apa. Bahkan di saat seperti ini kamu masih saja mencoba sok jagoan. Apa kamu tahu apa jadinya jika menyinggung grup Dewang? Apa konsekuensinya? Mereka benar-benar bisa membuatmu tidak punya jalan keluar. Tang Bing, kemarilah, biarkan saja dia. Dia sudah benar-benar mempermalukan kita. Nyonya, Anda akan segera mengetahuinya. Orang yang mempermalukan Anda dan keluarga Anda bukanlah aku, tapi Zhao Gui. Cukup pria dewasa sepertimu, punya tubuh yang kuat dan sehat. Kamu bisa menyambung hidup meski hanya jadi kuli panggul. Tapi kamu malah memilih jadi pengemis dan seorang penipu. Sekarang setelah kedokmu terbongkar, kamu masih tidak menunjukkan rasa menyesal. Beraninya kamu berdiri di sini dan bersikap seolah paling benar. Tepat sekali, dan dia bilang aku yang mempermalukan. Aku punya dukungan. Grup Dewang Nona Muda. Dewang adalah kakak angkatku. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau bahkan di kota, dan kamu berani-beraninya bilang aku yang mempermalukan. Berhenti membuang-buang napas untuknya, usir dia sekarang juga. Usir dia, semuanya berhenti di situ. Berhenti di situ. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Fen, sedang apa kamu di sini? Ada orang yang memfitnah kita, grup Dewang, dan bahkan berani menindasku dan kakak angkatku. Aku datang untuk melihat siapa orangnya, siapa yang matanya buta. Benar, ayah angkat adik angkatku datang untuk membelaku. Oh, Zhao Gui, kamu di sini juga. Kamu adalah orang yang dilindungi grup Dewang. Siapa yang berani menindasmu? Apa mereka sudah bosan hidup? Ayah angkat dia orangnya. Dia dasar pengemis malang, dasar penipu. Lihat itu, grup Dewang adalah pendukungku dibandingkan denganku. Kamu bahkan tidak sebanding dengan semut. Benar, dia bahkan membual bahwa dia bisa membuat grup Dewang menghancurkan mata pencaharian suamiku. Benar-benar tamparan keras, wajahmu pasti sudah bengkak sekarang. Diam kalian semua. Ketua, ada apa? Zhang Dewang memberi salam kepada bos besar. Diam kalian semua. Pak Ketua, ada apa? Zhang Dewang salam, bos. Zhang Dewang, apa grup Dewang sudah terlalu besar? Apa kamu sudah jadi sombong, bahkan anjing-anjing di bawahmu? Begitu bersemangat menggigit orang. Tidak, sama sekali tidak, grup Dewang. Dibangun sendirian oleh Anda, bos-bos. Bagi saya, Zhang Dewang, Anda adalah penyelamat terbesar saya. Saya, Zhang Dewang, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup saya. Ayah, apa ayah ditipu oleh penipu? Apa ayah sedang kena guna-guna? Kenapa ayah bicara omong kosong seperti itu? Diam, tidak kusangka orang yang kamu singgung ternyata adalah bos yang mendukungku. Segera minta maaf pada bos. Bagaimana mungkin dia itu cuma orang tidak berguna? Bagaimana mungkin dia jadi penyelamat ayah? Apa ayah sudah tidak waras? Benar sekali, ayah angkat. Dia cuma berasal dari desa yang sama denganku, cuman kuli biasa, dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya, dan akhirnya malah mengemis. Benar sekali, aku bahkan punya foto sebagai buktinya. Lihatlah ayah angkat.
Benar dia juga mantan pacar istriku karena dia pecundang istriku mencampakannya. Diam dasar buta, orang-orang tidak tahu terima kasih kalian semua tamat, dengar tidak? Ayah, ada apa dengan ayah hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian mau tahu apa yang terjadi? Baiklah, akan kuberitahu kenapa grup Dewang mendukungnya dan memberinya semua proyek itu. Aku tahu ayah bilang, itu atas perintah bos besar yang misterius. Karena kamu ingat kenapa kamu masih sebodoh itu. Tidak mungkin, mungkinkah? Ayah bos besar misterius yang ayah maksud itu adalah dia. Mana mungkin, mungkinkah? Ayah bos besar misterius yang ayah sebutkan adalah dia. Benar sekali, justru karena bos besar itu menitipkan pesan, mengatakan Zhao Gui adalah orang sekampungnya dan adalah temannya, memberitahuku agar menjaganya dengan baik dan mendukungnya, atau aku akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah sebabnya aku membantu Zhao Gui. Ayah angkat pasti bercanda. Ya dialah yang menyuruhmu membantuku, memangnya dia siapa sampai-sampai dia layak memerintahmu, ayah angkat. Diam dasar tidak tahu diuntung masih berani bicara tidak sopan pada bos. Tidak, ayah angkat, aku benar-benar bingung. Li Jiang ini hanyalah seorang pekerja yang sangat biasa. Dia tidak punya kekuasaan atau latar belakang, ayah angkat. Kalau tidak percaya, tanya saja siapapun di sini. Semua orang tahu latar belakangnya. Dia sudah sangat melarat sampai jadi pengemis jalanan menyewakan dirinya seharga 200 per hari untuk menemani seseorang pulang saat tahun baru. Tang Bing, benar kan? Kamu membayar 200 per hari untuk menyewanya sebagai pacar saat tahun baru. Ini apa? Katakan saja, apa kamu masih ingin membohongi ayah angkat? Ya. Ayah angkat, dengar itu kakakku membayar 200 per hari untuk menyewa pria ini sebagai pacar sementara. Mana mungkin dia bos besar? Pembohong sialan ini, dia benar-benar gila. Dia bahkan berani menipumu. Ayah angkat, cepat tangkap penipu ini, masukkan dia ke penjara. Ya tangkap dia sekarang. Ya kurung dia. Tangkap dia, amankan dia. Tangkap dia, semuanya diam. Diam semuanya. Kalian semua benar-benar sangat bodoh. Sudah kukatakan pada kalian Tuan Li adalah bos besar yang sebenarnya, beraninya kalian masih menyinggungnya. Ayah sadarlah, jangan tertipu oleh penipu ini. Bagaimanapun aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti seseorang dengan latar belakang yang kuat, dan ada begitu banyak orang yang menyaksikannya. Tepat sekali, kita semua di sini tumbuh besar bersamanya, kami tahu seluk-beluk latar belakangnya. Kau mengaku tahu seluk-beluknya? Benar sekali, aku tumbuh besar bersamanya. Sejak dia kecil keluarganya sangat miskin sampai tidak bisa makan. Ibunya benci kemiskinan itu dan kabur dengan orang lain. Demi sekolahnya ayahnya. Harus berlutut mengemis dari pintu ke pintu demi uang orang seperti dia. Bagaimana mungkin dia menjadi bos besar? Dia tidak mungkin seorang bos besar. Lalu apakah kau tahu kenapa selama bertahun-tahun ini aku memberimu perhatian khusus dan memberikan semua proyek terbaik kepadamu? Kenapa? Itu karena Tuan Li berulang kali menginstruksikanku, mengatakan kalian berdua punya ikatan khusus. Bahkan jika kau hanyalah tumpukan lumpur yang tidak berguna, aku harus mengangkatmu. Aku bahkan secara khusus menyuruh fan-fan untuk mendekatimu karena di belakangmu ada seorang bos besar yang merupakan dermawan grup Dewang kita. Fan-fan, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu? Ya, aku ingat itu. Ayah memang menginstruksikanku seperti itu. Tidak mungkin. Apa kau pikir hanya karena kau dulu seorang pekerja konstruksi saat itu kau layak membuatku membantumu secara pribadi untuk menjadi kaya? Mungkinkah itu benar-benar dia? Siapa sebenarnya dia? Benar ayah, siapa sebenarnya dia? Kekuatan macam apa yang dia miliki sampai lebih kuat dari grup Dewang kita? Siapa dia? Dia adalah jenius finansial global pendiri Future Group Dewa Balap Li Jiang. Dia adalah jenius finansial global, pendiri grup Future, sang dewa balap Li Jiang. Apa dia adalah pendiri grup Future sang dewa balap Li Jiang? Apa kau adalah sang dewa balap Li Jiang? Sejujurnya, aku tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Tapi sekarang aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apa kau benar-benar sang dewa balap Li Jiang, orang yang ahli dalam mengendarai 320 model mobil yang berbeda, menyeberangi Lop Nur sendirian, mengalahkan Raja Balap Eropa Timur, dan menjadi legenda sebagai dewa balap yang misterius? Ya, berdasarkan pemahamanku tentang performa mobil. Aku mendirikan merek mobil Rolls-lah. Sudah lama teknologi asing jauh lebih maju, membuat mobil domestik kita tidak bisa mengangkat kepala dan menjadi bahan ejekan, sampai sang dewa balap muncul menciptakan Rolls-lah dan memukau dunia. Sejak saat itu, mobil domestik mendapatkan kembali kebanggaannya nomor 1 di dunia. Ini semua berkat sang dewa balap. Aku tidak pernah menyangka kau adalah sang dewa balap. Oh, ini apa dia benar-benar sang dewa balap? Kalau begitu dia pasti sangat kaya. Berarti hadiah-hadiah yang dia berikan padaku dulu bernilai jutaan. Apa itu asli?
Menantuku sayang rumah dan mobil yang kau berikan padaku, apa itu asli? Semuanya asli, tapi ibu menolaknya dan mengembalikannya. Jadi semua itu tidak ada hubungannya lagi denganmu. Menantuku sayang, jangan marah, ibu tadi cuma bercanda. Kalau kau memberikannya lagi padaku, aku akan langsung menerimanya. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Hadiah senilai jutaan tidak bisa didapatkan begitu saja kapanpun kau mau. Kau sudah melewatkan kesempatanmu, itu tidak akan terjadi lagi. Tadi aku juga bingung dengan apa yang mereka katakan anak angkatku. Cepat minta maaf pada Lee. Apa aku minta maaf padanya? Kalian siap? Ibu angkat, jangan tertipu olehnya. Aku sudah menemukan kelemahannya, dia itu penipu. Apa? Kelemahan-kelemahan apa? Aku juga suka mobil. Aku bahkan pernah hadir di acara peluncuran mobil mewah. Dan pernah melihat dewa balap sekali. Dewa balap selalu mengenakan topeng emas saat dia muncul. Dia terlihat seperti dewa yang turun ke bumi. Dia jelas bukan orangnya. Balenciaga. Benar, Dewa Balap tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Itu karena para penggemarnya sangat fanatik. Dia tidak ingin diganggu. Jadi dia selalu bersikap rendah hati di mana-mana, tidak seperti orang ini pamer di mana-mana. Mengaku sebagai Dewa Balap, dia pasti penipu. Tepat sekali, dia pasti palsu. Kalian membuatku sangat marah. Marah sekali. Aku tidak bisa bernapas. Pimpinan ada apa? Ayah, kenapa? Kamu. Pimpinan terkena serangan jantung, ada yang punya obat. Bukankah dia selalu membawa obatnya? Biar aku periksa. Kenapa tidak ada? Pimpinan tadi terburu-buru ke sini. Dia mungkin lupa membawanya. Cepat bawa pimpinan ke rumah sakit sekarang. Seseorang tolong cepat. Kak, apa kakak mau aku ikut? Awasi penipu ini untukku. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, nyawanya akan jadi taruhannya. Baik, Kak. Dengar itu, jika terjadi sesuatu pada pimpinan, kamu tamat. Benar sekali, nyawanya saja tidak akan cukup untuk membayarnya. Dengar itu, kalau terjadi sesuatu pada direktur, tamatlah riwayatmu. Benar, nyawanya pun tak akan cukup untuk membayarnya. Kau benar-benar tidak mau bertobat, keras kepala sekali. Ada apa, Li Qiang? Masih mau pura-pura? Trik yang kau mainkan pada direktur sudah membuatnya celaka. Hari kiamatmu sudah dekat. Kau masih saja terus berakting. Zhao Gui, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa sebodoh ini. Apa kau lupa proyekmu sudah dihentikan oleh Dewang? Dihentikan. Terus kenapa direktur itu kena sihir dan tertipu olehmu sampai mengeluarkan perintah itu? Begitu dia sadar, dia pasti akan mendukungku lagi. Saat itulah hari kehancuranmu. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja siapa yang akan hancur duluan. Ayo pergi sekarang. Baik, Director. Awalnya aku ingin membantumu meneruskan sandiwara ini, tidak kusangka malah jadi rumit begini. Aku pergi dulu. Kalau kau butuh sesuatu, cari aku di Future Group kapan saja. Apa kau benar-benar dewa balap kelas dunia? Apa aku ini dewa balap atau bukan? Apakah itu sepenting itu? Penting, tentu saja penting. Kenapa? Karena dewa balap itu idolaku, impian terbesarku adalah menikah dengan dewa balap. Impianmu menikah dengan dewa balap, ya? Mimpi itu agak ketinggian. Aku tahu mungkin itu cuma khayalan belaka, tapi meskipun cuma bicara sepatah dua patah kata dengannya atau foto bareng. Aku sudah senang. Baiklah, kalau begitu aku akan foto bersamamu. Sini kamu, bantu ambilkan foto kami. Baik. Kau benar-benar dewa balap. Dia cuma penipu dan kamu masih percaya dia. Tepat sekali, kalau dia benar-benar pimpinan Future Group, kalau dia benar-benar dewa balap gadis desa sepertimu. Mana mungkin dia melirikmu? Kamu pikir semua orang itu sedangkal dan sesombong dirimu? Aku dangkal dan sombong. Aku ini kontraktor dengan 8.000 pekerja di bawah perintahku. Baiklah, kalau kamu memang hebat, kenapa tidak tunjukkan pada kami sesuatu yang nyata untuk membuktikan statusmu? Benar sekali, tunjukkan kemampuanmu. Jauh-jauh Kak Gui, jangan buang-buang waktu. Dengan penipu ini lagi, lebih baik bantu aku mengurus acara paling penting dalam hidupku. Mangzi, acara besar apa? Kak Gui, kamu tahu kan? Balenciaga. Aku selalu menyukai Bingbing. Aku datang ke sini hari ini untuk memanfaatkan momen perayaan ulang tahun ke-50 ibu angkat untuk melamar Bingbing. Itu luar biasa, ini perayaan ganda namanya. Benar, menurutku Mengzi dan adik iparku adalah pasangan yang serasi. Ini benar-benar jodoh yang sempurna. Apa Jiao, Kak Gui, kalian berdua mendukung ini kan? Kami mendukung. Tentu saja. Punya adik ipar sepertimu sangat cocok dengan status sosialku. Ibu angkat ibu tidak keberatan kan? Ibu tidak keberatan. Tapi Bingbing. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah setuju.
Tang Bing, apa kamu sengaja melakukan ini hanya untuk membuatku marah? Seluruh keluarga besar sudah setuju, apa alasanmu untuk menolak? Pernikahanku adalah pilihanku sendiri, tidak peduli siapapun yang setuju. Ini keterlaluan. Jangan bilang kamu jatuh cinta pada penipu yang kamu sewa ini seharga $200. Ini sungguh keterlaluan. Kamu tidak mungkin menyukainya. Pria yang kamu sewa 200 perak ini dia penipu kan? Tepat sekali, bahkan jika aku menyukainya, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Tang Bing, apa kamu bodoh? Ayah Tuan Wang adalah seorang bos besar. Dia punya mobil dan rumah. Kamu akan hidup mewah kalau menikah dengannya. Dan pria bermargali ini hanyalah pecundang yang aku campakan, benar-benar barang rongsokan. Apa kamu mau ikut dihina bersamanya? Benar sekali, Ibu sangat menentangmu menikah. Dengan orang semacam penipu yang tidak jelas asal-usulnya ini, Ibu lebih suka memilih Meng Zi sebagai menantu. Ibu angkat memang sangat bijaksana. Aku akan segera minta ayahku menyiapkan seserahan. Untuk ibu angkat dan juga kakak serta kakak ipar masing-masing satu mobil. Benarkah anak angkatku sayang, kamu murah hati sekali. Tentu saja setelah aku dan Bing Bing menikah, ibu angkat akan seperti ibuku sendiri saat itu nanti milik keluargaku perusahaan. Villa semuanya akan jadi milik ibu angkat, ibu tinggal menikmati hidup enak saja. Bagus, kalau begitu pernikahan ini sudah diputuskan. Bocah lihat itu, seberapapun pintarnya tipu muslihatmu, wanita yang kamu sukai hanya bisa menjadi milikku. Kamu tetap saja cuma pecundang sejati. Aku pecundang, kamu pikir karena keluargamu punya tambang batu bara dan kaya raya, kamu sudah hebat. Aku memang hebat. Terus kenapa iri dengki? Percaya atau tidak, aku bisa membuat ayahmu datang ke sini sendiri untuk minta maaf padaku. Apa katamu, kamu mau membuat ayahku datang ke sini sendiri untuk minta maaf padamu? Dia pasti sudah gila. Ayah Tuan Muda Wang adalah orang terkenal di mana-mana. Seorang taipan industri, minta maaf padanya. Dasar orang gila, cepat lepaskan anjing-anjing desa untuk menggigit dan mengusirnya. Kalau dia terus begini, aku tidak akan bisa menahan diri untuk memukulnya. Tunggu, jangan biarkan dia pergi dulu karena dia sesumbar seperti ini. Aku sendiri yang akan menampar wajahnya supaya puas. Bukankah kamu bilang ayahku akan minta maaf padamu secara langsung? Akan aku kabulkan keinginanmu hari ini. Aku sendiri yang akan menelepon ayahku dan membawanya ke sini. Mari kita lihat apa dia akan menghajarmu atau minta maaf padamu. Biar aku sendiri yang telepon ayahku dan suruh dia ke sini. Mari kita lihat apa dia bisa membuatmu tunduk atau berlutut atau malah dia yang minta maaf padamu. Tuan Wang, soal filmku bisakah Anda bantu investasi beberapa juta? Kamu benar-benar ingin aku investasi? Tentu saja antara aku dan si rubah kecil, siapapun yang dapat investasi lebih banyak akan jadi pemeran utama wanita. Aku punya kesempatan untuk jadi bintang dalam semalam lewat drama ini. Halo nak, ada apa? Ayah, ada dua hal. Pertama, aku sudah melamar putri ibu angkatku. Seluruh keluarganya sudah setuju. Kedua, ada orang gila di sini yang tidak hanya merebut wanita dariku, tapi juga sesumbar bisa membuatmu minta maaf langsung padanya. Apa? Berani merebut wanita dari putraku dan mau aku minta maaf langsung padanya? Tunggu saja, aku akan ke sana sekarang juga untuk melihat siapa orang gila ini. Akan kuseret dia ke tambang batu bara dan dikubur. Aduh. Tuan Wang, kenapa Anda begitu marah? Soal investasi bisa dibicarakan, pergi dan pesanlah kamar sendiri. Kirimkan nomor kamarnya padaku. Setelah aku membereskan urusan ini, aku akan datang bicara padamu. Baik, terima kasih Tuan Wang. Ayo kita bereskan ini. Lihat saja nanti ayahku akan segera datang, nanti kau akan lihat bagaimana dia meminta maaf padamu. Baiklah, aku tunggu. Dia baru saja bilang ayahnya punya tambang batu bara. Benar. Baik, Ketua. Baik, panggil Direktur Hu kemari menemuiku. Aku ingin bertanya padanya, pria bermarga Wang ini apa sebenarnya kemampuannya. Baik, Tuan. Apa katamu kau memanggil Direktur Hu ke sini? Benar sekali, kenapa memangnya? Kau benar-benar sedang berkhayal, kau tahu tidak seberapa hebatnya Direktur Hu itu, bahkan ayahku yang punya 3 tambang batu bara. Tidak layak untuk duduk satu meja dengan direktur. Kau pikir kau siapa? Dia jelas-jelas tidak tahu apa-apa tentang asosiasi manajemen batu bara. Setiap pemilik tambang batu bara itu kaya, tapi hanya kalangan elit di antara orang-orang kaya itu yang nyaris bisa berbicara dengan direktur. Dia bahkan tidak punya sepeda, tapi berani-beraninya berpikir bisa berhubungan dengan Direktur Hu, apalagi memanggil direktur ke sini. Dalam 50 tahun hidupku, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu sombong, membual tentang apa saja. Sungguh tidak tahu malu, dia bahkan tidak takut jadi bahan tertawaan. Sekarang aku tahu, kau benar-benar hanya omong kosong. Sebaiknya kau segera pergi saja, Ayah Wang Meng. Dulunya adalah seorang tukang jagal. Dia punya temperamen yang sangat buruk, kau tidak akan bisa pergi begitu dia sampai di sini.
Tadinya aku berencana untuk pergi lebih awal, tapi tiba-tiba aku merasa kau cukup baik. Aku akan tinggal untuk menikahimu dan melindungimu. Lupakan saja dengan keadaanmu yang seperti ini. Aku keluargaku tidak akan pernah setuju. Iro apa-apa. Sebentar lagi kalian semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Ketua Direktur Hu bilang dia akan segera datang. Ketua Presiden Hu bilang dia akan segera datang. Apa katamu? Apa kamu benar-benar menghubungi Presiden Hu, dia akan datang? Mana mungkin? Bahkan kami saja tidak punya nomor telepon Presiden Hu, bagaimana mungkin dia punya? Tentu saja aku tahu itu mustahil. Aku cuma sedang mengejeknya. Hari ini aku harus membongkar kedok asli penipu ini, lalu menjebloskan mereka ke penjara. Tepat sekali, biar mereka tahu rasa bahwa mereka cari masalah sendiri. Kenapa repot-repot? Kenapa bersikeras membuat kekacauan seperti ini? Jangan khawatir, hari ini akan menjadi momen terindah dalam hidupmu. Mereka yang meragukan dan mengejekmu, bahkan mereka yang mencoba menyerangmu dan menindasmu, akhirnya akan menyesali kebutaan mereka sendiri. Kalian lihat itu, seorang gembel benar-benar. Pria tidak berguna. Beginilah cara dia menipu wanita. Betul sekali. Apa kamu punya uang sepeser pun? Omong kosong besar, wanita manapun yang jatuh cinta padamu pasti sudah buta. Setuju dulu aku buta sampai-sampai menyukainya. Untungnya aku segera mencampakkannya, tak kusangka dia malah datang merusak adikku. Ngomong-ngomong, biar aku tanya padamu mobil jenis apa yang kamu suka? Mobil apa yang aku suka? Apa maksudmu? Mobil apapun yang kamu suka, akan kuberikan padamu. Sudahlah, serius berhenti membual. Bukankah mereka sudah menertawakan kita sudah cukup, kan? Dan apa hal yang harus kamu percayai untuk melihat keajaiban? Katakan saja padaku, bagaimana kalau aku benar-benar memberikannya? Aku suka mobil sport. Maka, kalau begitu kuberikan mobil sport. Sekarang juga telepon, sekarang bawakan mobil sport mewah ke sini. Baik, Tuan. Sudahlah. Jangan membual lagi pula aku tidak bisa menyetir. Tidak apa-apa, aku yang akan menyetir, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Siapa yang berani menindas anakku dan menyuruhku minta maaf? Siapa yang berani menindas anakku dan berani menuntut permintaan maaf dariku? Ayah kau datang juga. Tuan Wang, Tidak perlu panggil Tuan Wang, mulai sekarang kita akan jadi besan. benar. Orang yang menindas anakku, mana orang yang berteriak padaku tadi? Ayah, itu dia. Paman Wang, kau kenal dia? Orang rendahan seperti ini, mana mungkin aku mengenalnya? Sama sekali tidak kenal. Tapi dia berani-beraninya bilang bahwa hanya dengan satu telepon, dia bisa membuatmu datang dan minta maaf langsung. Kau bilang kau bisa membuatku datang dan minta maaf padamu secara pribadi. Memang itu yang kukatakan, terus kenapa? Sekarang aku sudah di sini dan aku tidak akan minta maaf, jadi mau apa? Aku bertaruh kau pasti akan minta maaf padaku. Hanya saja aku tidak akan menerimanya. Apa katamu bahwa aku akan minta maaf padamu dan kau bahkan tidak mau menerimanya? Tepat sekali. Masalahnya, aku ada di sini sekarang dan aku tidak akan minta maaf padamu. Apa yang bisa kau lakukan kalau kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku? Maka sekarang giliranku yang memberimu pelajaran. Oh, benar juga dia bilang dia bisa memanggil ketua Hu ke sini. Dia bahkan bisa memanggil ketua Hu, kau benar-benar besar, mulut kau sudah lupa siapa dirimu. Tuan Yan, mobil sport yang Anda minta sudah sampai keduanya. Coba lihat mana gaya yang kamu suka. Ketua. Ayo pergi, ayo kita lihat. Kamu suka yang mana? Benarkah kamu serius? Mobilnya sudah sampai, mana mungkin bohong. Ayo pilih saja satu. Apa yang kamu lakukan, mau kabur ya? Sudah kubilang. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus minta maaf padaku. Tapi biarkan aku beli mobilnya dulu untuk istriku, ya? Masih saja membual? Habislah kamu hari ini. Ayah tenang dulu. Yingkang. Berandalan ini menindasmu dan memprovokasiku. Kenapa melepaskannya begitu saja sebelum kucing memakan tikus biasanya dimainkan dulu? Dia cuma mau pamer di depan wanita yang kusukai. Dengan bilang akan memberinya mobil sport paling juga hasil sewa dari rental cuma buat gaya-gayaan. Aku mau lihat dia mencoba membelinya dan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri dulu. Baiklah, kita ikuti caramu. Kita tidak akan menyentuhnya dulu. Coba lihat. Mana yang kamu suka? Kamu serius? Mentu saya. Yang ini kelihatannya lebih bagus.
Oke, segera bawa kontrak pembeliannya ke sini dan biarkan dia membelinya. Tuan, apakah Anda butuh kontrak pembeliannya? Pak, apa Anda mau kontrak pembeliannya? Ya tentu saja, bukankah dia membeli mobil ini sebagai hadiah, tanpa kontrak pembelian? Bagaimana dia bisa membeli mobilnya? Benar kan nak, katanya kamu mau membelinya. Tentu saja. Keluarkan kontrak pembeliannya. Baik. Baiklah, Anda sudah menandatangani kontrak pembeliannya. Setelah pembayaran dilakukan, kita baru bisa memberikan kunci mobilnya kepada Anda. Baiklah, ayo bayar. Berapa harganya? 128 juta untuk pelunasan total, uang muka untuk cicilan adalah 30.000. Tidak perlu, aku akan bayar lunas, tentu. Kartu atau tunai? Pakai kartu, kebetulan aku punya satu. Kamu cuma membual, kamu pikir kamu siapa? Cuma satu kartu. Mana mungkin dia bisa bayar 1 juta? Mana mungkin dia bisa bayar 128 juta? Mana mungkin dia bisa bayar 1 juta? Apa dia pikir dia itu orang terkaya di dunia? Serangga musim panas tidak akan mengerti tentang es. Kalian semua hanyalah katak dalam tempurung, mana kalian tahu dunianya orang kaya yang sebenarnya. Baiklah. Hari ini aku benar-benar ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa mengeluarkan uangnya. Kalau dia benar-benar bisa bayar, aku akan bersujud padanya di tempat ini juga dan memanggilnya leluhurku. Zhao Gui, kamu yang bilang ya, sebaiknya kamu bersiap untuk bersujud. Baiklah, kalau kamu bayar, aku akan bersujud padamu. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Kalau aku tidak bisa, terserah kamu mau apa. Setuju, kalau kamu tidak bisa bayar, maka merangkaklah di tanah, menggonggonglah seperti anjing, dan pergilah dari desa ini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ini adalah dari Bank Naga kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi apa? Kartu hitam tertinggi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini dia kartu hitam Supreme Bank Naga. Kartu hitam Supreme apa? Kartu hitam Supreme mana mungkin? Bagaimana mungkin? Silakan. Tentu saja Tuan Li. Banyak sekali uangnya, seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Terima kasih atas dukungannya. Mana mungkin? Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Ini pasti palsu. Orang seperti dia yang gajinya cuma 3.500 sebulan, tidak mungkin seumur hidupnya bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Benar, ini pasti palsu, jangan percaya padanya. Dia cuma pekerja rendahan, tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia pasti menyewa seseorang untuk menipu kita. Tepat sekali, pasti palsu. Jangan meragukan integritas dealer kami. Ini ID karyawan saya. Jika Anda punya pertanyaan, Anda selalu bisa memeriksanya ke perusahaan kami. Ternyata ini asli, dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Ternyata benar, dia beneran punya uang sebanyak itu. Apa dia beneran punya latar belakang yang kuat? Punya latar belakang atau tidak, kamu bakal tahu sebentar lagi uangnya sudah beres. Sekarang kamu bisa kasih kuncinya ke aku, mobilnya tetap di sini kan? Tentu saja, Bos. Berikan kunci dan kontraknya kepada Bos. Ini sekarang ini milikmu. Apa kamu beneran kasih aku mobil? Tentu saja, kenapa aku harus bercanda soal ini? Ambil ini, mulai sekarang kamu bisa duduk di dalam mobil sport favoritmu sendiri dan pergi jalan-jalan. Tapi aku nggak tahu cara menyetir. nggak apa-apa, nanti aku antar kamu ke kota dan daftarin kamu ke sekolah mengemudi. Oke, terima kasih. Zhao Gui, apa yang baru saja kamu katakan? Kalau aku bisa keluarin uangnya, kamu bakal sujud padaku dan panggil aku leluhurmu kan? Lupakan saja, cuma sekitar 1 juta itu nggak ada apa-apanya aset tetapku. Ditambah saldo bankku, totalnya lebih dari 10 juta. Uangmu yang sedikit itu bukan apa-apa, kamu nggak pantas bikin aku sujud. Tepat sekali, cuma dengan uang segini kamu pikir bisa pamer. Sepertinya kamu berencana menarik kata-katamu. Terus kalau aku narik kata-kataku kenapa? Emang kenapa? Oh iya, bukannya kamu bilang juragan batu bara. Pak Wang bakal datang minta maaf, dia bawa anak buahnya ke sini. Silakan saja suruh dia, minta maaf padamu. Bocah akting jagoanmu sudah selesai, sekarang waktunya buat beresin urusan kita. Bocah sudah selesai pamernya, sekarang saatnya kita buat perhitungan. Mau buat perhitungan denganku, ku bilang sekali lagi kamu tidak layak. Apa? Aku tidak layak, cuma kamu sampai bangkrut hanya untuk mengeluarkan 1 juta ini. Apa yang bisa ku berikan akan membuatmu ternganga. Benarkah coba tunjukkan padaku, bagaimana tepatnya kamu akan membuatku ternganga? Bukankah dia bilang dia kenal Tuan Hu mana orangnya? Apa dia sudah selesai membual lalu kabur? Kenapa lama sekali? Tanya dia. Baik. Tuan sudah marah, dia bertanya, kenapa kamu belum sampai? Cepatlah. Aku sudah di pintu masuk desa, aku akan sampai sebentar lagi. Baiklah. Apa yang barusan ku dengar, dia bicara pada Tuan Hu dengan nada seperti itu, memberi perintah.
Dia pasti sudah gila. Apa kamu tahu status Tuan Hu? Bahkan orang terkaya sekalipun harus bersikap hormat padanya, dan dia berani menggunakan nada itu. Kalau itu benar-benar Tuan Hu, dia pasti akan langsung menampar wajahnya. Jadi dia pasti menggunakan nama Tuan Hu untuk menggertak lagi. Kalau kita bisa menangkap mereka dan menyerahkan mereka pada Tuan Hu pasti akan melihat betapa setianya kita. Tepat sekali. Kita akan tangkap orang-orang yang merusak reputasi Tuan Hu para penipu itu. Tuan Hu pasti akan menghargai kita. Mungkin kalau dia senang, dia akan memberiku 2 tambang batu bara lagi, lalu aku akan jadi kaya raya. Segera tangkap para penipu yang berpura-pura menjadi Tuan Hu ini dan amankan mereka. Baik. Coba sentuh mereka kalau berani. Siapa itu siapa lagi yang datang sekarang? Pak Hu. Siapa Pak Hu itu? Dia itu pimpinan yang mengelola industri batu bara. Apa benar dia yang memanggilnya ke sini? Mana mungkin, dengan statusnya yang rendah itu, mana mungkin dia bisa memanggil Pak Hu. Benar, dia pasti tidak memanggilnya. Pria yang baru saja kucampakkan, mana mungkin dia bisa memanggil Pak Hu yang terkenal itu. Hu Changshan, hormat saya, Ketua Li. Hu Changshan, akhirnya kamu sampai juga. Saya dengar Anda memanggil saya. Ketua Li, saya sampai lari tunggang langgang untuk sampai ke sini. Yang bisu ada saya telepon untuk Anda, Ketua. Apa kamu kenal dia? Wang Yuancheng, dia seorang pemilik tambang di bawah naungan asosiasi kita. Ada apa, Ketua Li? Dia bilang dia punya tambang batu bara, serta kaya dan berkuasa. Dia membawa 2 orang ke sini dan bilang akan menghajarku. Dia mengancamku di sini. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Apa Wang Yuancheng beraninya kamu mengancam orang yang paling kuhormati, Ketua Li? Dia ini. Apa Wang Yuancheng beraninya kau mengancam orang yang paling kuhormati, Ketua Li? Dia itu direktur Hu. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Dasar bajingan, matamu sudah buta ya, kau bahkan tidak mengenali. Ketua Li, aku tadi buta, aku tidak mengenalinya. Tolong perkenalkan beliau, direktur Hu. Jika aku memperkenalkannya, kau akan mati ketakutan. Ketua Li adalah pendiri Future Group di Provinsi Selatan kita. Beliau adalah legenda finansial yang terkenal di dunia, sangat termasyhur di seluruh dunia. Beliau juga pendiri merek mobil mewah nomor 1 di dunia, Lausrath, dan beliau adalah ahli mengemudi akrobatik terbaik di dunia, dikenal sebagai dewa balap. Apa? Dia ketua Future Group. Apa semua yang dikatakannya benar? Mustahil. Dia jelas-jelas cuma kuli dari desa kami, bagaimana mungkin dia orang sehebat itu? Benar sekali, aku bahkan melihatnya mengemis di jalanan. Bagaimana mungkin ketua Future Group mengemis di jalanan? Sudah kubilang kan, uangku terlalu banyak dan ingin membantu seseorang. Jadi aku menyamar sebagai pengemis untuk melihat siapa yang baik hati dan punya empati, agar aku bisa mengubah nasib mereka. Aku melihat kalian waktu itu berjalan ke arahku. Tapi saat kalian melihatku, Zhao Gui takut aku minta uang, jadi dia mengambil jalan memutar. Benar kan? Kau benar-benar cuman pura-pura jadi pengemis. Kau benar-benar cuman pura-pura jadi pengemis. Apa yang kau pikirkan bahwa aku ini penipu? Bahwa aku pura-pura kaya? Apa untungnya aku membohongimu? Kupikir kau baru saja dicampakkan oleh Tang Jiao dan ingin kembali untuk menipu Tang Bing. Jadi kau cuma bersandiwara. Zhao Gui Ketua Li sudah terkenal di seluruh dunia. Banyak tokoh terkemuka. Di hadapan Ketua Li hanya bisa membungkuk dan menyebut diri mereka muridnya. Tingkat kesuksesan yang telah dia capai dalam hidupnya adalah apa yang diperebutkan semua orang. Apa dia perlu bersandiwara di depan orang bukan siapa-siapa sepertimu? Pak Hu apa? Anda yakin tidak salah orang? Mungkinkah ada orang yang mirip dengannya? Dengan menanyakan itu, apa kau tahu hubungan antara Ketua Li dan aku? Bisa dibilang tanpa Ketua Li tidak akan ada aku, tidak akan ada Hu Changshan yang sekarang. Dulu, industri kita di Provinsi Selatan sedang terpuruk. Meskipun pegunungan di provinsi ini punya banyak sumber daya, kami kekurangan peralatan canggih untuk eksplorasi dan pertambangan. Begitu Ketua Li mengetahuinya, dia mendatangkan para ilmuwan untuk meneliti dan berinovasi secara gratis, yang membuat seluruh industri kita jadi seperti sekarang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Ketua Li yang memberiku kesempatan hidup kedua adalah orang yang akan salah kukenali? Jadi Ketua Li adalah penolong sejati industri kita. Aku sungguh bodoh. Aku telah mengecewakan Ketua Li. Aku minta maaf dan mengakui kesalahanku, dan kau cepat minta maaf pada Ketua Li. Meski kau terlihat tulus meminta maaf, itu bukan berarti aku akan memaafkanmu, kau hanya minta maaf padaku. Karena aku berkuasa. Tapi yang lebih ingin kulihat adalah kau bersikap baik pada orang biasa, kau mengerti. Hu Changshan. Baik Tuan Ketua Li,
Keluarga Wang ini mengandalkan sedikit kekayaan mereka telah bertindak semena-mena di lingkungan ini. Ambil alih tambang batubara mereka. Baik, Tuan. Jangan kumohon Ketua Li, aku salah. Aku mengaku salah. Kau tidak mengenalku. Kepada orang baik aku sangat murah hati. Tapi kepada orang jahat aku akan membalas semuanya. Karena kau telah berbuat jahat, kau pantas menerima balasannya. Wang Yuancheng pergi dari sini, sekarang juga apa kau masih ingin membuat Ketua Li marah? Baiklah, aku pergi. Katakan padaku, bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Kau benar-benar ketua Future Group. Sejak awal semua yang kukatakan padamu adalah kebenaran, tapi kau begitu merasa paling benar hingga tak percaya sepatah kata pun. Kau pikir bahwa orang kaya pasti suka berfoya-foya dan boros, bahwa orang kaya pasti dikelilingi banyak orang. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kebanyakan orang kaya yang sukses mengandalkan keringat sendiri dan kerja keras mereka sendiri, membangun langkah demi langkah dan meraih kesuksesan. Mereka tahu bahwa kekayaan itu sulit didapat dan mereka menghargai karakter. Tapi orang sepertimu berpikir mereka semua dekaden dan tidak punya hati. Apa kau mengerti sekarang? Jadi itu artinya benar-benar kau yang membantuku mendapatkan proyek-proyek itu dan membuatku sukses. Zhang Dewang sudah menceritakan semuanya padamu, jika bukan karena aku. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk mendapat dukungan dari Dewang Group? Kalau begitu, itu benar adanya. Jika Li adalah ketua Future Group, maka dia benar-benar bisa membuat Dewang Group menuruti perintahnya. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka bahwa Li punya latar belakang yang begitu kuat. Sudah kuduga Li Jiang, kau selalu ambisius, kau bertekad untuk sukses besar, dan kau benar-benar berhasil. Kerja keras membuahkan hasil selamat. Jangan beri aku selamat, karena mulai hari ini, aku akan menyuruh Dewang mengambil kembali semua yang kau miliki. Kau harus kembali ke lokasi proyek dan mengangkut batu lagi. Jangan kumohon Li Jiang, ketua Li, kita satu kampung, kita teman masa kecil, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Keluar. Keluar sekarang juga. Jangan kumohon, Li Jiang, pimpinan Li, kita berasal dari kampung halaman yang sama. Kita tumbuh besar bersama, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Keluar. Pergi dari sini sekarang. Enyah. Kamu benar-benar buta, dasar orang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah membantunya, tapi dia malah membalas air susu dengan air tuba. Benar sekali bisa bertemu dengan pimpinan Li, seorang dermawan seperti beliau. Itu berkat kehidupan sebelumnya, berkat yang dia dapatkan, tapi dia malah tidak menghargainya. Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Li pimpinan Li, lihatlah aku. Apa kita masih bisa? Masih apa? Sebenarnya saat aku memutuskanmu itu semua hanya salah paham. Kamu juga keluar. Tepat sekali kamu mencampakkan Li dan sekarang kamu ingin balikan. Orang yang Li sukai sekarang adalah Bingbing kami, benarkan Li? Jish, dia bersedia menikah denganku. Aku bersedia menikahinya. Apa itu benar, Bingbing? Aku? Ya, aku bersedia. Apa kamu benar-benar dewa balap? Kamu masih tidak percaya? Tidak aku hanya merasa seperti sedang bermimpi. Dewa balap selalu menjadi idolaku. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu langsung denganmu dan apakah Tuhan begitu baik padaku? Jangan berterima kasih pada Tuhan. Kamu harus berterima kasih pada kebaikanmu sendiri. Uang tidak ada nilainya, tapi kebaikan adalah hal yang paling menyentuh dari segalanya. Apa aku benar-benar bisa menikah denganmu? Tentu saja. Saat mereka semua menyerangku, kamu masih membelaku. Jadi pada saat itu, aku memutuskan untuk memberimu pernikahan yang megah dan kebahagiaan seumur hidup. Ayo pergi, aku akan menggunakan mobil sport yang kuberikan padamu untuk mengajakmu jalan-jalan. Dan memilih gaun pengantin yang kamu sukai, kalian semua sisanya bisa pergi sekarang. Bingbing sangat beruntung.